Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dicintai Allah Azza wa Jalla di majelis StreamYard Zulkifli M. Abbas Official, Sahabat Zuma Official, dan juga Makassar Mualaf Center Indonesia Official. Selamat berjumpa kembali dengan kami para mujahidin ujung tombak yang selalu siap sedia membantahi syubhat dan fitnah yang datang terhadap kebenaran Islam. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan kalimat tauhid dan juga menangkal pembodohan-pembodohan akidah oleh kaum-kaum dari Yunani sana, ikhwan fillah sekalian. Ya, kita berjumpa lagi di kesempatan ini karena Allah Azza wa Jalla, ikhwan fillah, untuk membahas sesuatu yang menarik dan juga sedikit agak agak lucu untuk disaksikan karena sebagaimana keimanan dari Yunani dan Romawi yang dimana banyak cocokmologi terhadap mujizat-mujizatan, maka kita bisa melihat fenomena ini di Indonesia juga ternyata. Dan seperti yang ada di judul, ini akan kita bahas karena dari sesamanya sendiri itu pun dicurigai dan dicap aneh. Begitu ikhwan fillah sekalian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pokok pembahasan, kita sambut dulu gurunda kita yang kita cintai dan kita hormati, Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangatnya. Suaraku masih ganteng nggak? Suaranya keras tapi putus-putus sinyalnya Gurunda. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja Oh, dulu. gitu. Oke, sip. Iya. Oke, silakan dibuka aja dulu temanya ya. Dilanjut aja dulu, Dek. Oke, siap Gurunda. Nah, itu jadi sambil saya kirim link ke grup-grup tuh teman-teman Kristen, mana tahu ada yang minat masuk. Oh, siap ya. Edis tuh Gurunda, Edis tuh. Nah, gitu Ivan Villa ya. Jadi kita yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai mujizat-mujizat ala kaum Tritunggal yang sempat ramai dan heboh karena banyak orang-orang dari kaum Tritunggal sendiri yang terkesima dengan apa yang ada dibawakan oleh PSAS ya, inisialnya AS. Dan yang menarik, PSAS ini ternyata nongkrong juga sempat memberikan KKR juga bahasanya di wilayah Makassar, di wilayahnya Gurunda Zuma dan juga MMCI. Masya Allah, ini menarik sekali untuk dibahas jadinya gitu kan, dimana nanti kita bisa melihat bahwa untuk keimanan kita walaupun terlihat sangat tidak biblosiah atau alkitabiah, tapi tetap toleransi kita junjung di Makassar, di mana tetap dijaga ya, tetap diawasi oleh kepolisian setempat begitu loh. Itulah indahnya ketika kenegaraan dipimpin oleh Islam gitu, toleransinya sangat terjaga. Nah, terlebih daripada itu, Ivan Villa sekalian, yang lebih menariknya adalah dari kaliber yang sama, yaitu seorang PDT. Ini kan PS ya, PS itu berarti dari kekatolikan. Ini PDT itu berarti ya dari Protestan sana. Mengomentari dengan cukup tajam bahwasanya jangan langsung dipercaya bahwa yang dibawakan oleh PSAS ini datang dari Tuhan mereka yang dimanusiakan, datang dari manusia Yesus gitu kan. Jangan dulu dicap ke sana karena banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwa nabi-nabi palsu, mesias palsu, dan pendurhaka pun bisa bermukjizat. Begitu katanya. Sangat menarik untuk dibahas, Ikhwan fillah sekalian. Sangat menarik untuk dibahas dan menjadi
hiburan untuk iman kita sekalian, bagaimana bahwa banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an, "Afala ta'qilun?" Apakah kau tidak berpikir? Nah, itulah. Jadi segala sesuatu yang datang dari luar itu mesti kita pikirkan sebagai muslim, yang dimana nantinya insya Allah ada hikmah yang bisa kita tangkap untuk keimanan kita sendiri. Begitu. Nah, Gurunda, kita mau lanjut langsung ke video atau Gurunda ada mau sepatah dua patah kata dulu? Oke, saya sepatah dua kata dulu, Dinda. Tafadol. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan kita di sini dengan saya Zulkifli Mabas dan juga adik saya yang baik hati, ganteng ya, sehat selalu, Adinda Slayer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim senantiasa kita ucapkan demi untuk mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selaku umat kita diwajibkan untuk kemudian taat kepada Allah, taat kepada beliau, dan juga tentu taat kepada pemerintah yang mengajarkan kita untuk menyatu di dalam bernegara, tidak berselisih antara satu sama lain dalam hal yang tidak bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, di awal saya mengatakan gini, di awal pertemuan kita ini saya mengatakan gini, bahwa kota Makassar itu ya boleh dibilang kota besar, ya. Dan wujud daripada Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ketika kemudian ada yang masuk ke dalam kota Makassar memberikan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih dalam kondisi status pelarangan untuk kumpul-kumpul, alhamdulillah umat Islam itu tidak memberikan satu reaksi yang sedikit pun tidak memberi reaksi yang sifatnya negatif. Nah, namun konten kali ini saya mencoba untuk memberikan edukasi ya. Kami mencoba untuk memberikan edukasi kepada para sahabat-sahabat muslim. Jadi jangan tertipu, jangan tergoda oleh karena Anda sakit, kemudian Anda menjual iman Anda, menghadiri pengobatan yang pada dasarnya jangankan kita umat Islam yang menyembah kepada Allah, sesama kaum kafir aja saling menyalahkan dengan kondisi yang mereka lakukan. Saya dikagetkan ya dengan adanya undangan untuk membahas tentang adanya pengobatan yang dilakukan oleh seorang pastor ya yang diadakan di Kota Makassar. Pastor ini lucu gitu loh. Saya sering ngundang dia untuk dialog di grup-grup ya, tapi dia nggak pernah respon. Bahkan dia tuh nggak bisa diundang ke grup WA. Artinya bahwa ya beliau hanya bisa melakukan sebuah gerakan-gerakan yang mungkin seperti yang dibahasakan oleh pendeta Esra Soru dengan siapa tuh yang satu Morowali ya. Saya juga lihat konten Morowali juga menyatakan protes keras ya terhadap apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Begitu juga pendeta Esra Soru. Nah, kalau sesama kafir saja saling menyalahkan satu sama lain, bagaimana kemudian para nabi? Ya, Rasulullah Muhammad SAW bahkan termasuk Nabi Isa atau Yesus yang mereka sebut dengan sebutan Yesus pun sudah mewanti-wanti. Nah, ada hal yang di awal ini saya ingin mengatakan kepada para sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita ini dalam kondisi COVID. Ya, di mana COVID itu kan jelas ya membuat dunia ini mencekam gitu ya. Nah, kenapa kemudian seorang pastor ya bernama Andi Simon, bukan Andi dalam kategori gelar bangsawan Sulawesi ya, bukan, tapi Andi dalam bahasa biasa gitu. Andi, Budi, Wati, yang nama-nama kayak gitulah. Nah, orang ini itu lupa bahwa apa yang dia pertontonkan itu adalah aib. Ya. Aib kalau menurut saya. Kenapa saya katakan aib?
Ini sekarang COVID. Di dalam kitabnya mereka, itu sangat jelas diterangkan bahwa siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum di sini itu tanda petik ya. Dibaptis, dihukum. Dihukum itu artinya diberi ganjaran. Ya, bisa konotasinya dibunuh dan seterusnya. Nah, di dalil selanjutnya diterangkan para sahabat di Markus 16 nomor 17 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan dengan nama Yesus. Kedua, berbicara ya dalam bahasa asing, bahasa baru. Yang ketiga, memegang ular. Yang keempat, minum racun. Yang kelima, meletakkan tangan pada orang sakit. Nah, di sini aibnya akan kebongkar. Kalau mereka mengatakan, kami tidak bisa minum racun. Karena tidak seperti itu. Saya sudah puluhan berdialog dengan teman-teman Kristen. Apa jawabannya ketika disuguhkan racun? Apa kata dia? Jangan kau mencobai Allah, kata dia. Seakan-akan dia itu adalah Allah. Jangan kau mencobai Allah. Tapi giliran mujizat yang mendatangkan duit, mereka bisa lakukan. Seperti yang dipraktekkan oleh si Simon ini. Oh, nyentuh orang, malah langsung sembuh itu. Artinya bahwa tanda-tanda orang percaya itu ada sama si dia berdasarkan dalil ini. Meski dalil ini adalah sebagian besar daripada pakar Bible sendiri mengatakan bahwa ini adalah ayat sisipan, ayat palsu. Nah, cuma satu, mereka meletakkan tangan di atas orang sakit sembuh. Kenapa? Karena ini yang paling mudah. Ini pekerjaan dukun. Ya, pekerjaan dukun ini. Ya, ini yang paling mudah ini, melahirkan sugesti kepada orang lain supaya orang itu sembuh. Nah, ini yang paling mudah. Tetapi yang dikatakan memegang ular berbisa, minum racun maut, kemudian mengerti bahasa asing, ya, ini mereka tidak miliki gitu loh. Dia tidak miliki. Kenapa? Ya karena memang mereka tidak percaya kepada ajaran Yesus. Orang yang percaya kepada ajaran Yesus itu sudah pasti bukan menjadi Kristen. Ya, minimal mereka itu akan menjadi praktisi Yudaism. Kenapa? Yesus hidup taat di bawah hukum Taurat. Nah, kemudian para sahabat sekalian, kalau seorang pastor bisa menyembuhkan, artinya orang ini harus bisa minum racun juga dong. Iya kan? Karena kenapa? Karena tanda-tanda orang percaya itu diantaranya adalah jika meletakkan tangan pada orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Nah, ini yang terjadi pada Simon. Berarti dia juga bisa minum racun dong. Berarti dia juga bisa bahasa asing dong. Berarti dia juga bisa bermujizat dong. Lantas kemudian dia bisa dipatok ular berbisa tidak mati dong. Karena tanda-tanda itu ada. Jika benar apa yang dilakukan dia itu standarisasinya seperti yang diterangkan oleh Estrasoru dan juga Morowali, siapa namanya itu, pendeta yang kurus tinggi itu. Nah, artinya bahwa orang ini ketika dipenuhi tanda-tanda orang percaya, ya harusnya semua komponen ini ada. COVID tidak perlu lagi ada dong. Artinya tidak mungkin hanya satu orang Kristen ya di seluruh dunia ini yang mampu seperti sandiwara-sandiwara yang dilakukan oleh Andy Simon ini. Nggak mungkin. Andy Simon yang gayanya seperti itu, ya penampilannya kayak begitu tidak terlihat daripada beliau itu terlihat dari apa? Penampilannya nggak kelihatan kalau dia itu orang Kristiani yang taat, cara berpakaiannya, caranya ya bergaul, tidaklah. Nah, banyak pendeta, banyak pastor di muka bumi ini. Kalau mereka berkumpul, tidak ada COVID. Tidak ada COVID. Sekiranya apa yang dilakukan oleh Andy Simon ini adalah benar. Benar dalam arti kata secara Alkitabiah, secara Gospelia, secara Injilia, ya. Itu. Artinya kita orang Indonesia tidak perlu risau. Kenapa? Oh, di Indonesia banyak pendeta. Pendeta-pendeta ini tinggal menyentuh semua orang sembuh dari COVID.
Nah, artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Pertama, tidak beres dari segi dalil. Kedua, tidak beres dari segi kemampuan. Karena orang ini tidak melakukan hal yang menjadi tanda-tanda orang percaya berdasarkan kitabnya. Hanya satu itu aja, nyentuh orang sembuh. Saya teringat tahun 98 ya. Saya masih SMA waktu itu. Ada orang yang datang ke tempat saya di daerah saya lah. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Simon ini. Nyentuh orang semua, ada yang kesurupan, ada yang lari sekaligus lari, nggak pernah berhenti, nanti disentuh baru berhenti lari. Ada yang menyanyi terus selama-lamanya nyanyi, nanti disentuh oleh orang ini berhenti nyanyi. Ada yang joget India, disentuh baru berhenti joget India. Ada sama seperti itu. Ada yang begitu disentuh langsung baring, ada yang begitu disentuh langsung bangun dari tidur. Ada yang pingsan, begitu dipegang langsung siuman. Ingat saya waktu itu. Akhirnya saya dipanggil oleh Ustadz. Kamu ikut dengan aliran itu? Enggak, aku bilang. Ngapain? Nah, padahal waktu itu saya juga tergiur. Karena kenapa? Saktinya itu luar biasa gitu loh. Saktinya itu luar biasa. Bisa ngobatin orang. Bayangkan, teman-teman yang pernah ikut di situ, itu bisa ngobrol dengan teman mereka dari jarak jauh. Ya, kayak ilmu telepati gitu. Mereka janjian ketemu di pasar, benar ketemu di situ. Padahal mereka beda kecamatan janjian. Hari Jumat kita ketemu pasar ini yuk, ayo. Itu dalam pikiran mereka, sugesti mereka. Hari Jumat jam sekian yang mereka janjikan, mereka nggak tahu kalau mereka betul bicara ngobrol beneran. Hari Jumat di tempat yang sama, benar mereka ketemu di situ. Artinya ilmu-ilmu kayak begini nih sihir nih, yang kayak begitu. Menurut Ustadz saya pada waktu itu, ya apapun yang kau minta sama Tuhan, sama Allah, dia itu maha pemberi. Kau akan diberi. Tapi ada konsekuensinya. Nah, jadi itu di Islam. Jadi kalau ada ilmu-ilmu kayak begitu, hati-hati. Yang sangat disayangkan, kalau kemudian ada orang Islam yang mencoba untuk hadir juga meminta untuk disembuhkan. Itu loh. Nah, kalau itu benar, kenapa mereka masih mendirikan rumah sakit Kristen? Ya, kenapa mereka masih sekolah kesehatan? Kenapa mereka masih sekolah kedokteran? Tidak perlu. Belajar aja sama Simon. Ya, sentuh semua orang Kristen, maka semua akan sembuh. Coba lihat di rumah sakit, khususnya di kota saya ya, rumah sakit itu. Oh, orang dari wilayah basis Kristen itu berbondong-bondong masuk rumah sakit. Bahkan staf saya kemarin, ya, ada yang stroke, ada ya stroke lah. Sampai hari ini masih stroke, sampai beliau mengundurkan diri karena ya tidak mampu lagi untuk melanjutkan dinasnya. Nah, ini yang kayak begini nih, harusnya diobatin gitu. Nggak perlu lagi pamer-pamer depan umum ya, sambil lari-lari pagi, ada yang nyapa dia disentuh sembuh. Aduh, inilah saya katakan bahwa harusnya kita itu menggunakan akal pikiran. Jadi tidak salah kemudian ketika para pendeta pun ya reaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Simon ini. Karena kalau mereka kita lihat di dalam dalil mereka ini di Markus 16 nomor 17 nomor 16 wajar orang ini bereaksi. Estrasoru bereaksi, si Morowali bereaksi ya. Maaf kalau salah nama. Itu karena mereka ini tidak mau ketahuan. Kalau Anda bisa menyentuh orang lain sembuh, maka sejatinya Anda pun harus bisa minum racun. Sejatinya Anda bisa bahasa asing. Ya, sejatinya Anda itu dipakai ular berbisa bisa. Tapi faktanya kan banyak di YouTube tuh ada pendeta gigit ular mati. Ada yang minum racun mati dan seterusnya. Lalu giliran disentuh-sentuh bisa, yang lain nggak bisa. Nah, maka semakin banyak Simon-Simon, maka semakin terkuak bahwa dalil di dalam kitab mereka itu palsu. Kenapa? Karena cuma satu itu yang bisa mereka lakukan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ya sebelum kita putar videonya, poin yang kedua adalah Yesus yang mereka tuhankan, itu sudah berpesan
Dari abad pertama konon ceritanya, asal-usul kitab mereka dari abad pertama. Itu Yesus itu senantiasa mengajarkan kepada muridnya agar waspada. Banyak orang yang datang akan menyesatkan dengan menggunakan mujizat. Penyesat-penyesat ini dilengkapi dengan mujizat-mujizat. Ya, Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang sangat dahsyat dan bermujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, lalu Yesus tekankan, camkanlah, aku sudah terlebih dahulu mengatakan, mengingatkan, menyampaikan kepadamu. Itu kata Yesus menurut kitabnya mereka. Matius 24, nomor 24 sampai nomor 25. Sebab pengajar-pengajar palsu, Mesias-Mesias palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan. Camkan, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Ini penekanannya sangat luar biasa penekanan Yesus ini. Jadi dalam Matius 24 nomor 11, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5, kemudian Matius 24 nomor 4 sampai nomor 25, bagaimana nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, Mesias-Mesias palsu akan melakukan pengobatan-pengobatan, dan itu kata Yesus waspada kepada mereka. Mereka itu adalah penyesat. Nah, belum lagi dikatakan di dalam Markus 13 nomor 22 sampai nomor 23, Markus 13 nomor 1, Pengkhotbah 2 nomor 1 sampai nomor 3. Ya, itu semua peringatan Yesus kepada orang-orang murid-muridnya pada masa itu menurut kitabnya mereka. Waspada akan muncul pengajar-pengajar palsu, Mesias-Mesias palsu, menggunakan namaku, mereka mengusir setan, bermujizat, dan seterusnya. Kena ini orang, kena dia. Ya, kena. Jadi memang, kata Yesus, ada di antara mereka itu kelak muncul memberikan mukjizat. Nah, mukjizat ini tanda-tanda dahsyat seperti menyembuhkan orang sakit. Nah, kena kepada apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Mungkin seperti itu sementara para sahabat sekalian. Jadi saya minta kepada teman-teman muslim, sakit itu adalah berkah. Ya, sakit itu adalah cobaan. Sakit itu adalah ujian. Orang itu terkadang sadar bahwa dia masih punya gigi karena dia sakit gigi. Orang tidak pernah sakit gigi lupa dia. Mau makan apa saja dia bebas. Tapi giliran ada sakit gigi baru, ya Allah ternyata sakit gigi itu sakit. Baru tersadar dia punya gigi. Akhirnya rajin sikat gigi. Jadi penyakit itu adalah berkah, ujian untuk Anda naik kelas. Jangan kemudian sakit, ada pengobatan ala Kristen masuk di situ. Jangan Anda gadaikan iman. Ya, coba lihat Nabi Ayub, bagaimana dia diuji oleh Allah. Luka-luka seluruh badannya, sampai ulat-ulat itu bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Tapi begitu mau ibadah, Nabi Ayub membasuh badannya, dia lepaskan ulat dari luka yang ada di tubuhnya. Begitu udah selesai ibadah, ulatnya dikembalikan kepada tubuhnya yang luka. Karena Ayub mengatakan, ini pasti ujian dari Allah. Jadi penyakit itu ujian. Orang sakit itu disayang Allah. Orang sakit itu berarti diperhatikan oleh Allah. Allah ingin orang itu naik kelas. Sabar ndak dia? Jangan putus asa kemudian, wah aku bisa murtad, yang penting saya sembuh. Nenekmu kiper, ndak ada yang kayak begitu dalam Islam. Apalagi dari dalam saja agama mereka itu sudah disalah-salahin. Apalagi kita Muslim. Muslim jangan. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Ya, berobat itu berobat aja yang normal. Jangan ikut-ikutan, ya pengobatan, kebaktian, apalah yang kayak begitu-begitu. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan ultimatum kepada pengikutnya Bani Israel. Hati-hati, akan ada Mesias palsu, ada pengajar palsu. Mereka mengadakan tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda yang dahsyat. Seperti itu menyembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang sakit. Belum lagi kita lihat kalau di luar negeri itu banyak yang lebih parah lagi. Ada yang digundulin, ada yang dicukur bulu kelaminnya sama pendetanya, ada yang sampai diraba-raba buah dada. Jangan. Saya tekankan kepada sahabat-sahabat muslim yang mendengarkan ini, tolong sampaikan kepada keluarga. Kalau ada pengobatan gratis yang datang di kota Anda, jangan tergiur. Mending minum CTM 3 papan biar tidur.
Ya, apalagi yang keliling-keliling mall. Jangan. Percayalah, itu semua sihir. Apa sih yang setan tidak bisa? Ya, orang-orang dulu, nenek moyang kita itu bisa pindahin biji pelernya orang melengket di dinding. Itu sihir itu. Jadi nggak usah heran kalau ada orang ngaku-ngaku, Bapak kami yang di surga, turunkanlah berkahmu kepada si pasien agar dia bisa berjalan. Kamu berjalan, kamu sembuh, besok mati juga. Tapi apalah daya begitu mati kamu masuk di neraka kekal di dalamnya hanya gara-gara ingin sembuh. Nggak usah, ya. Ada rumah sakit, ada obat, banyak obat. Minum air hangat, sakit apapun itu minum air hangat, bacakan salawat, kemudian insya Allah berdoa kepada Allah, akan diberi kesembuhan. Saya kira begitu sementara Adinda dan sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjutkan kepada Adinda saya, silakan. Makasih. Iya, Masya Allah ya, Guru Nda membuka apa yang harusnya kita udah sadar dari dulu gitu Ivan Villa, bahwa yang datang dari para teritung-teritung sini ya kalau nggak sihir ya takia gitu kan. Karena sekali setiap ada yang percaya, bukan berhasil ya, bukan berhasil nih, bukan berhasil apa ininya, hola-bala-hola-balanya, bukan posisinya berhasil. Sekali ada yang percaya itu nanti didata. Kalau misalnya ada yang muslim, wah menang banyak, pas dilaporkannya menang banyak gitu. Nah ini yang jangan sampai karena sesuatu yang seperti sakit, yang dimana sakit itu berkah, malah menjadi musibah untuk Ivan Villa. Itu yang ingin dipesankan oleh Gurunda dan kita semua di sini. Berikutnya ini udah ada Akhina Alwan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Profesor Maulana Al Duktur Syekh Alwan TV. Profil baru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran jelas dan merdu seperti biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Syekh itu artinya orang tua. Bukan alim ulama. Keselak saya. Astagfirullah. Iya. Kita lanjut nih ngobrol tentang apa ini manusia tertampan. Loh, kok manusia tertampan? Bukan, ini loh, Pastor AS ini loh, yang mencoba nubuat-nubuit gitu loh. Oke, saya langsung tanggapi ya. Tanggapi langsung, tafadhol. Siap. Jadi bukan beberapa hari kemarin itu Ustadz Edi Praitno undang saya juga untuk membahas hal yang sama tentang si Andi Simon ini. Saya kurang lebih memang tidak terlalu banyak tahu tentang sepak terjang si Andi Simon, tapi karena ada permintaan untuk membahas itu, karena belum berapa lama dia ada di Makassar kan. Dia datang ke sini dan menurut Ustadz Edi Praitno, ada juga orang Islam yang ikut dengan acara KKR itu. Jadi KKR penyembuhan. Lah, yang menarik itu saya coba untuk lihat videonya dulu gitu. Video ini kira-kira acaranya di mana ya? Karena saya perhatikan kan ada video yang tercecer-cecer beberapa hari dia di Kota Makassar gitu. Jadi nah saya perhatikan itu, wah ini kayaknya di daerah Gunung Latimojong kalau saya enggak salah. Nah, dekat kantor saya itu. Dekat ternyata, iya. Betul. Iya. Karena saya lihat posisi bangunannya di Google Map. Oh iya mirip, ada warna-warna abu-abu coklat. Oh iya. Kemudian di Preter kayaknya ada. Dia di gereja YHS. Oh. Gereja ini juga memang ini ya kayak apa namanya kamuflase ya. Jadi gereja YHS ini kalau dari sisi gereja sinode dia itu namanya Yesus YHS Yesus hati sejati atau gimana itu, ada pokoknya ada hati sejati. Tapi kalau di gerejanya itu dia rubah itu supaya tidak kelihatan. Jadi YHS itu diganti pengertiannya yakin hidup sukses. Luar biasa, kamuflasenya itu luar biasa sekali. Jadi orang kalau ngumpul orang nggak bakal tahu itu lagi ngapain. Nah saya merasa miris ya, karena memang Indonesia tuh di mana-mana terlambat, di mana-mana paling belakang gitu, paling terbelakang. Di Eropa
khususnya di negeri Amerika Serikat misalnya, itu sudah banyak yang pendeta-pendeta yang seperti mengikuti atau bukan mengikuti, menjadi idola daripada Andi Simon ini. Jadi Andi Simon ini kan bukan orang-orang orang pertama, karena kalau kita mundur ke belakang itu di Indonesia juga sudah banyak ya, kayak Philips, dulu ada Philips yang sama Bencu itu sangat dibenci sekali tuh. Ada Bencu dulu, kalau Ustaz Zuma pasti terkenal itu Bencu. Ya, Iya. yang Bencu menggugat Kalau itu kan. saya maaf Dinda, saya kalau Iya, kayak si Simon itu saya juga bisa. iya betul. Bisa saya kalau cuman kayak begitu-begitu. Iya betul. Nah, Hmm. jadi kalau di Barat Kan itu cuman di Eropa, sugesti aja itu, betul hipnotis. sugesti, hipnotis. Nah, jadi di Barat itu kan ada Benny Hinn misalnya. Benny Hinn itu juga itu prakteknya itu luar biasa itu. Luar biasa nipunya. Jadi kalau orang itu dikumpulkan di gedung yang banyak, terus macam-macam yang disembuhkan itu, polio lah, kanker lah, orang kejepit urat saraf lah, orang lumpuh, ya banyak yang bahkan terakhir ada yang kelompok karismatik ini kan mereka segolongan ya, Mawar Saron apa dan itu kan kelompok karismatik itu yang percaya dengan kakar-kakar penyembuhan begitu, itu bahkan corona juga mereka bisa sembuhkan katanya. Alhasil dokter yang orang pendeta yang koar-koar itu koar-koar dia bisa sembuhkan corona, ujung-ujungnya dia yang mati karena corona itu agak rame itu di Amerika itu. Iya, Aduh. koar-koar itu videonya Allah viral itu. Akbar. Videonya itu jadi viral karena dia bahkan dia prediksi corona itu akan selesai di tahun berapa gitu. Dia mati karena corona. Nah, di Barat itu, iya di Barat itu, ini kita ke Barat karena kan kalau Indonesia ini betul-betul ketinggalan, mereka tuh kasihan, gampang dibodoh-bodohi. Di Barat itu ada seorang pesulap, kalau nggak salah namanya Darren. Darren itu dia melakukan perekrutan. Jadi dia meng-hire orang-orang yang dia anggap itu cocok dan potensial untuk sebagai seorang yang bisa melakukan pekerjaan seperti pengerjaan Andi Simon ini. Jadi dia menganggap itu semua betul yang seperti Ustaz Zuma bilang itu semua sugesti. Dan itu seperti permainan sulap, hipnotis kayak gitu. Jadi caranya itu dia kumpulkan orang-orang kan. Orang-orang dikumpulkan terus dilihat. Kalau cara penyampaiannya itu bagus, dia seperti bisa meyakinkan orang, nah itu yang dipilih direkrut. Terus kalau dia terlalu mimik gimmick badannya kayak gimana yang kira-kira buat orang percaya, itu dia direkrut. Dan hasil dari prakteknya itu, jadi pertama dia seleksi orang-orang dulu banyak diseleksi, terus sisa sedikit. Nah sedikit ini diambil dijadikan pastor dadakan. Nah coba bayangkan ya, dijadikan pastor dadakan dan disuruh melakukan hipnosis yang sama ketika orang-orang gitu, dan orang-orang betul-betul percaya dan seperti tersugesti gitu. Subhanallah. Jadi ya itu bukti bahwa itu semua hanyalah tipu daya dan permainan sugesti semata. Nah, sangat disayangkan sekali ya kita dapati bahwa banyak kaum muslimin yang betul-betul tidak tahu ya bahwa ini sugesti. Sehingga mereka itu juga terbawa ya, karena mungkin karena desperate ya, putus asa dengan penyakit yang mungkin bawaan sudah 5 tahun 6 tahun tidak sembuh-sembuh. Melihat kayak gitu itu bisa dijadikan jalan buat mereka untuk dapat kesembuhan. Nah ini karena tadi yang sudah iya. Saya kalau dengar ini sugesti kayak begini saya jadi ketawa sendiri. Iya kan, dan memang agak lucu karena kan namanya sugesti, orang semua bisa disugesti kan. Masalahnya Iya. saya pernah ngobatin orang juga kayak begitu. Pakai ilmu sugesti. Sugesti juga dengan ilmu kurang ajar juga. Tapi saya dipercaya satu kantor. Iya, iya kan. Apalagi cara Luar penyampaiannya biasa. bagus. Nah, bisa itu tuh bisa langsung dipercaya banyak orang gitu.
Nah, padahal kan yang betul yang seperti dikatakan Ustaz Zuma tadi bahwasanya apa ya, kita ini namanya di dunia ini kan tempat cobaan. Orang dicoba itu dengan banyak hal, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan anak, dengan istri, dengan masalah. Nah, masalah itu banyak, ada yang penyakit, ada masalah keluarga, masalah relationship, hubungan. Nah, itu semua adalah cobaan-cobaan. Anda menghindar dari satu cobaan akan bertemu dengan cobaan yang lain. Penyakit itu kadang kita tidak harapkan, tapi kalau kita sambut itu dengan sabar, itu bisa menjadi apa namanya? eh, ajang pahala gitu, ya. Bagaimana dikatakan bahwasanya innallaha idza ahabbal qauma ibtalahu. Ciri Allah itu masih mencintai seorang hamba itu Allah berikan dia ujian. Karena dengan ujian itulah nilai keimanannya itu bisa dilihat. Bukankah kristal itu kan akan menjadi kristal yang bercahaya dan murni ketika dia ditempa dengan berbagai macam pukulan-pukulan untuk memisahkan dia daripada batu-batu yang lain. Jadi eh, kita pola pandang ini yang harus kita salurkan ke masyarakat gitu, masyarakat Muslim khususnya, bahwa janganlah kalau kalau misalkan hanya gara-gara sakit ya, lalu kita tergadai iman kita, itu masya Allah. Ustadz Edi Praetno bilang saya kemarin gini, ada satu kasus di mana istri dari seseorang yang sakit itu eh, mengadu kepada Ustadz Edi Praetno. Kenapa? Karena siapa suami daripada ibu ini itu murtad. Gara-gara ketika dia sakit, dia datang ke sosok-sosok seperti ya Pak Pendeta Andi Simon Sulap, itu. Ya pesulap pesulap. itu, pesulap ya. Ya, dia pikir dia di dalam hatinya dia berpikir saya disembuhkan karena itu, subhanallah itu. Itu betul-betul ya apa namanya kufur nikmat, kufur nikmat. Makanya yaitu kita akan bagus malam ini kita bongkar bahwa kalau memang Pak Andi Simon itu bisa menyembuhkan, kayaknya dokter-dokter urologi, dokter-dokter itu mending kita suruh minggir saja. Kita suruh keluar dari rumah sakit, ya kan? Dan dia buka praktek di situ gitu. Kita Iya. bayar double lah, nggak apa-apa. Kita yang sponsori kalau perlu kan, karena bermanfaat sekali itu. Hanya dengan dikasih tadah tangan, lalu sembuh kan, masya Allah, nggak repot-repot. Orang kan Iya. kayak sakit, ya kan ya, Ustadz ya, takut Iya. disuntik, takut minum obat. Ada orang Papua itu katanya dia kan takut disuntik kan, dia takut disuntik kan. Dia bilang begini, bisa bisa gelasnya disuntik baru saya minum kah? Saking takutnya disuntik, ya kan? Artinya dengan Intinya itu Dinda, mohon maaf, intinya kalau si iya, pesulap ini betul-betul bisa ngobatin orang kayak gitu ya, berdasarkan dengan imannya dia, iya, berarti dia harus minum racun di depan umum juga dong. Iya kan? iya, iya. Nah, itu Komplit ya, standarnya di komplit. situ. Iya, harus komplit, jangan Mengusir. cuma ngobatin orang karena di situ ada unsur ya harus minum racun juga dong. Ambil ular berbisa, patok-patokin di depan umum tuh. Baru, ini orang percaya ini, baru bener. Tapi kalau cuma satu itu buka aib agama aja. Oke, oh di sini kita punya tamu orang-orang hebat semua. Ada Adinda Sofi Valen, Turunda. ada Adinda Yonatan juga. Oke, Waduh, oke, oke, hebat. silakan, maaf saya nggak Ya kita perhatikan. sambut dulu Jangan-jangan ada nih juru Ivan dulu. hipnotis juga muncul. Masya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Siap. Nah kita sambut dulu ya Ivan Villa yang ada di live comment dan juga yang di majelis streamyard. Ini kita kedatangan saudara sepupu tua kita, seorang praktisi Judaism, yaitu our brother Valen anti misionaris. Salam alaikum, Valen anti misionaris. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alaihim shalom, Bang Triun Slayer ya, penatua Triun Slayer, dan juga selamat malam untuk Bang Juma dan juga para netizen. Salam satu Tuhan, Tuhan yang nggak pernah mati dan Tuhan yang nggak pernah disalib. Ya, kabar Allah. saya baik, Bang Triun Slayer. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah nanti sebelum kita dengerin narasi dari Bro Valen, kita sambut juga nih salah satu senior kita juga dalam membantai syubhat dan fitnahnya kufar-kufar yang dari Yunani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda kami Evangelis Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barukhim habai milikulam, Baruch Hashem, Barukat Adonai Eloheinu, Melek haolam, Chi Adonai Eloheinu, Hu Elohai ha Elohim Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada guru saya, Gunda, ya, Masya ada Allah. ada Ustadz dan guru Ustadz Alwan, ada Akhi Valen, dulu pernah berdebat dengan saya selama masih jadi Christian, tetapi sekarang sudah murtad dari Kristenan. Bukan begitu, Akhi Valen? Ya, jadi saya dulu para netizen berdebat dengan saudara Nandar ya. Dulu masih setengah 12 sama Ustadz Nandar, saya masih setengah 12. Sekarang udah 12 pas. Jadi kita harus contoh ya. Kita contoh ini kayak Bang Nandar dulu. Saya sering kali mengkritisi beliau. Tapi saya waktu itu masih setengah 12. Artinya kita masih perlu banyak belajar gitu loh. Dan saya bisa berharap Ustadz Nandar adalah orang yang kredibel dari praktisi Islam yang mau mempelajari semua dari sudut pandang Ibrani. Itu salah satu aplaus positif buat kami ya. Terima kasih Bang Nandar. Ya, saudara Pak Valen. Toda raba. Kami semua ini berkat ya. Allah, Masya Allah. Ya. Buat itu dulu. Ada yang masuk. Ini oke, sekarang nih. Gimana nih dari tanggapan secara perspektif Yahudi, Brethren Valen tentang mujizat ala Tritunggal ini yang dibawakan oleh Pastor AS. Sama-sama bernama Bu. Ya. Jadi kalau melihat dari sudut pandang perspektif Judaism sebenarnya itu nggak ada apa ya, artinya begini, manusia itu kalau dia ngikutin Torah nggak tentu atau nggak harus disertai dengan mujizat. Bahkan kalau kita ngelihat narasi dari Melek Hamashiach itu nggak perlu yang namanya mujizat. Jadi setidaknya itu harus sesuai dengan narasi yang ada di dalam Torah. Jadi yang namanya manusia apapun bentuknya, mujizat itu semata-mata hanya milik Hashem. Dan kalau saya ngelihat narasi yang diperbincangkan malam hari ini ya terkait masalah PS Adi Simon di dalam konteks-konteksnya yang bisa menyembuhkan orang. Saya jadi teringat waktu saya dulu seorang Kristen. Gitu. Saya juga pernah melakukan hal yang demikian. Jadi artinya itu adalah salah satu bentuk taktik misionaris untuk melakukan kristenisasi. Saya dulu pernah ngikuti KKR dari Benihin. Waktu itu saya masih bergereja ya. Saya di GKI Bukit Sion dan itu ada KKR di gereja Betani di Surabaya, dingin, dan gereja paling besar se-Asia di Betani. Waktu itu ada KKR dari Benihin. Nah di situ ada dari sebagian praktisi Kristen itu yang nggak percaya, gitu, nggak percaya dengan KKR yang dibuat oleh Benihin terkait dengan mujizatnya, misal kayak dia kibaskan jubahnya itu orang pada jatuh semua, gitu. Nah di situ dalam hati kecil saya juga nggak percaya dengan apa yang dibuat oleh Benihin, walaupun sama-sama Kristen, gitu. Nah ketika dia meminta para jemaat untuk maju, artinya siapa yang mau diberkati dengan api curahan Roh Kudus, dia bilang kayak begitu. Jadi ada baptisan Roh Kudus. Nah di situ ketika Anda memulai narasi tersebut, mereka pakai musik lagu-lagu yang istilahnya melo gitu, agar kita itu kayak emosi kita bisa ngikut di dalam lagu tersebut. Nah, ketika lagu diputer, habis itu penyembahan, masuk dalam bahasa roh, nah kayak gitu. Nah, di situ dia mulai in the name of Jesus Christ, dia kibaskan jubahnya, itu banyak yang jatuh. Tapi di situ saya ada di situ, dalam hati kecil saya lawan gitu loh. Dia pakai nama Yesus, saya juga pakai nama Yesus. Dalam waktu itu saya masih setengah 12 juga ya. Jadi artinya dia pakai nama Yesus, saya pakai nama Yesus gitu loh. Ketika dia bilang in the name of Jesus Christ, saya ngomong dalam nama Yesus, tolak. Saya nggak jatuh, tapi sebelah saya jatuh gitu. Dari situ waktu pulang KKR saya berpikir gitu loh.
oh berarti ini nggak benar gitu loh. Itu banyak perdebatan masalah kayak gitu banyak gitu loh. Nah terus waktu ada narasi kemarin yang COVID-19 itu sempat dari Reform, petinggi Reform yaitu Bapak Pendeta siapa itu? Dari Reform itu ada siapa itu yang Pak Stephen Tong. Nah ada pendeta yang namanya Stephen Tong, dia sangat anti dengan yang namanya begituan. Dan lawan dari Pak Stephen Tong itu adalah pendeta tinggi juga, yaitu Pak Insinyur Niko yang juga sama-sama memakai karunia Basaro. Nah, ketika ada COVID, pendeta Stephen Tong ini nantang sama si Pak Niko. Coba kalau kalian yang udah pernah sering ngomong di atas mimbar, yang pernah katanya naik turun surga, karunia Basaro bisa nyembuhin orang. Sekarang, yuk sembuhin orang COVID, bisa nggak? Tantangan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Stephen Tong itu sampai sekarang belum terrealisasi. Artinya, apa yang dibuat kayak Pak Pendeta, Pak PS Andi Simon itu semata-mata ya cuma kalau saya bilang ya sugesti ya, bisa masuk ke dalam ranah sugesti. Artinya, itu banyak sekali. Yang nggak sembuh itu banyak. Dulu saya udah kayak begitu. Jadi ketika ada pengobatan, saya masuk ke dalam satu lagu ya, ku mau sepertimu Yesus. Nah kayak begitu pakai gitar nih. Habis itu saya bawa namanya minyak urapan dan saya mulai masuk dalam bahasa roh. Nah saya percikan itu minyak roh kepada yang sakit. Dalam nama Yesus keluar segala penyakit, keluar. Itu dari 100 orang nggak ada yang sembuh semua gitu. Paling yang sembuh 2-3 orang dan itu yang kita syuting. Kita shoot, kita masukkan dalam video. Nah, terus kita buat satu narasi, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Tetapi yang dari 100 orang yang sembuh 4, artinya yang banyak ini yang nggak kita masukkan di dalam satu video tersebut gitu. Artinya ya cuma yang sembuh ini aja. Jadi nggak semua itu bisa sembuh, tergantung orangnya. Kalau sugesti kita percaya ya pasti sembuh kan begitu. Tapi dari itu semua saya berpikirnya gini, waktu saya udah 12 pas ya, belum setengah 12, saya jadi mempelajari konteks-konteks bagaimana penyembuhan. Itu kan ada kalau dalam gereja itu KKR penyembuhan banyak dilakukan di lapangan sepak bola, kayak di tempat-tempat gede ya. Saya berpikir begini loh. Kalau emang penyembuhan itu fix 100% dalam nama Yesus, kenapa orang ateis yang dia juga kena COVID, dia nggak pakai nama Yesus juga sembuh? Saya berpikirnya kayak begitu. Terus ketika saya dulu di Betani ketika ada KKR dari Benihin, itu dia pakai nama Yesus, saya pakai nama Yesus. Yang lain jatuh, saya nggak jatuh. Saya berpikir lagi, Yesus yang asli yang mana? Yang saya sebutkan atau yang disebutkan oleh Benihin? Dan saya berpikir, berarti dua-dua Yesus ini nggak ada yang benar. Kenapa? Karena semua yang namanya kesembuhan, ya. Jadi saya berpikirnya begitu, Bang Juma ya. Ini nama Yesus yang benar yang mana? Punya saya apa punyanya si Benihin? Nah, akhirnya saya berpikir ketika saya, ya ini saya nggak bohong beneran. Sama-sama Saya itu, Yesus. jadi saya dulu itu sempat yang namanya penginjilan juga, tapi nggak seperti KC ya. Saya penginjilan juga indomisasi, tapi nggak seperti KC. Jadi saya berpikir, loh, saya pakai nama Yesus, dia pakai nama Yesus, saya nggak jatuh, ada yang jatuh. Terus saya berpikir, ini yang benar yang mana gitu. Dan akhirnya saya menemukan satu titik di mana ketika otak saya, paradigma saya, mindset saya, point of view saya taruh di titik 0. Orang ateis saja bisa sembuh, nggak pakai nama Yesus gitu. Ngapain juga ketika saya pada waktu itu nyebut nama Yesus gitu. Sedangkan ada yang lebih tinggi dari nama Yesus, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Kalau di dalam Hebrew kita kenalnya jadi Shem. Nah, kalau dalam perspektif Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang satu ya, yang nggak pernah mati, seperti ada tertulis di dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga disembah oleh para praktisi Judaism. Kenapa kok saya bilang itu adalah Allah saya juga? Karena baginda Rasulullah ya, baginda Rasulullah ini memerintahkan para pengikutnya untuk menyembah tuannya Ibrahim, tuannya Ismail, tuannya Yakub. Nah, jadi di situ saya mulai percaya gitu, oh ternyata segala sesuatu itu berasal dari Sang Pencipta. Jadi nggak ada yang namanya Yesus, itu nggak ada. Yesus cuma sebatas manusia biasa, dia utusan dan ditugaskan untuk mempromosikan
satu Tuhan yang esa. Jadi nggak ada satu dalam tiga, tiga dalam satu, nggak pernah ada. Dan kalaupun ada yang bernarasi bahwa Jesus is God, itu berangkat dari paham eksegesis. Artinya Tuhan yang diciptakan oleh Athanasius itu berangkat dari pemahaman eksegesis. Nah, mungkin seperti itu dulu, Bro Triun Slayer. Oke, makasih Dinda Valen. Silakan, Dek. Lagi makan dikit. Kelvin. Ya. Apaan? Lagi ini Bukan lagi kunyah obat, bukan kan? Enggak. Mana kuatnya, pahit banget. Iya. Ya. Saya ini, saya ya, di mantra-mantrai saya- sama Simon. saya yakin Mantrai Simon itu balik. nggak akan bisa menyembuhkan itu tuh. Kalau Triun Slayer lapar, biar dipakai tadah tangan itu nggak akan sembuh-sembuh itu. Iya, aku tuh nggak perlu penyakit deh itu. Coba ini para nabi-nabinya Tritung nih, Luga, Zhang, siapa satu lagi, AS. Itu mereka coba hilangkan pinjol, coba bermujizat ya. Hilangkan pinjol, bisa nggak? Nggak usah penyakit deh kalau berat. Nah kalau nggak bisa Dirawat aja diem, dulu. udah diem aja kalian diem gitu. Nggak usah pembodohan kepada umat Islam tuh nggak usah, ya gitulah. Sekarang kita ke Kandayonat nih. Tapadok Kandayonat gimana nih tanggapannya? Mungkin bisa dikorelasikan apa yang dibilang oleh Brethren Valen ya dari perspektif Yahudinya, Masya Allah. Ini salah satu yang sudah terselamatkan dari doktrin-doktrin Tritung. Ya, siap. Tapadok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari semua. Kalau kita melihat Matius 7 ayat ke-22, mungkin ini sudah disampaikan oleh guru-guru saya sebelumnya ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dari ayat ini, saudara, diberikan sebuah simpulan bahwa di hari akhir itu memang ada orang yang kemudian menyebut Yesus Tuhan dan melakukan deklarasi klaim bahwa mereka telah bermukjizat, melakukan ini, melakukan itu demi nama Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Akan diusir oleh Yesus sendiri. Kenapa diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapakku yang di sorga, Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah. Dan mengenal Yesus Kristus adalah Rasulullah, gitu ya saudara. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang semacam ini, pertama ini adalah zaman di mana semua bisa dikemas di dalam sebuah drama yang disebut dengan settingan. Mungkin kita sudah melihat ada salah seorang yang dukun, tetapi berkedok ustadz, itu bisa tenaga dalam itu kan dirampok tapi bisa mental orang-orang. Ternyata akhirnya settingan hanya untuk sebuah konten. Kemudian kalau kita flashback ke belakang lebih jauh, saudara, yang namanya ilmu sihir itu sudah ada sejak zaman Firaun. Bagaimana ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkat. Tongkat itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tongkat itu ular. Nah, para penyihir Firaun pun dapat melakukan yang sama. Bagaimana tongkat-tongkat mereka pun dapat berubah menjadi ular. Jadi antara sihir dan mukjizat itu sesuatu yang agak tipis. Tetapi mukjizat itu pasti mengalahkan sihir. Makanya tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular itu dapat melahap ya tali-tali atau sejenis tongkat gitu yang dilemparkan oleh para penyihir. Dan apabila kita juga pernah mendengar yang namanya Sai Baba, saudara. Sai Baba ini bukan hanya dapat menyembuhkan, dia itu bisa menghidupkan orang mati. Sai Baba, mungkin pernah mendengar itu. Sai Baba ada foto anak kecil bayi
ya, yang sudah mati, dielus-elus langsung hidup lagi bayinya. Kemudian dari mulutnya keluar emas dan hal-hal lain yang luar biasa yang telah dia perbuat. Kemudian dukun-dukun yang berada di tengah-tengah lingkungan saya, ya, itu juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan orang-orang yang sakit dibawa ke yang bersangkutan sembuh, tetapi dia meminta atas nama selain Allah. Apakah kita lalu dapat membenarkan apa yang dilakukan dukun ini adalah benar? Kemudian 11 atau 12 tahun yang lalu kita pernah, mungkin ya, anak yang lahir tahun 90-an tentu tahu ini, yang namanya Ponari. Ponari mendapatkan batu dari langit katanya itu ya. Ada petir gede gitu. Tiba-tiba keluar dari petir itu batu diambil oleh Ponari sehingga dia mampu menyembuhkan. Waliyauzubillah, saya nggak tahu ini apakah memang mampu menyembuhkan atau hanya sugesti ya. Si batu ini dicelupkan ke minuman, kemudian orang yang sakit meminum air Ponari itu jadi sembuh. Ini bukan 1, 2 orang atau 10 orang, saudara. Hampir di pelosok Nusantara ini, ada yang dari luar Pulau Jawa itu mengunjungi Pulau Jawa, mengunjungi tempatnya Ponari hanya untuk mendapatkan kesembuhan, dan mereka sembuh. Gitu. Jadi kesembuhan ini bisa datang dari sugesti, bisa juga datang dari Tuhan. Nah, kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu tentu harus menggunakan cara-cara yang dibenarkan. Kita berobat ke dokter atau juga bisa menggunakan cara tibun nabawi, herbal semacam itu. Jadi yang harus kita ambil ibrahnya adalah bahwa Rasulullah SAW pun telah kemudian mewanti-wanti. Nanti di akhir zaman akan ada Al-Masih Ad-Dajjal, ya, Al-Masih Ad-Dajjal, di mana dia juga mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan, kemudian mendatangkan hujan dan segala sesuatunya. Nah, sebelum datangnya Al-Masih Ad-Dajjal itu akan diiringi dengan datangnya Dajjal-Dajjal kecil. Dan kalau saya secara subjektif menyoroti apa yang dilakukan oleh yang kita bahas, yaitu Pastor Simon itu, di dalam kekristenan memang ada yang namanya silang pendapat. Mungkin sudah disampaikan di awal ya, saya tidak mengikuti dari awal, bagaimana pendeta Muriwali, tadi juga sudah disinggung oleh Hai Valen, ada pendeta-pendeta yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, ya, dan menuduh ini adalah aliran sesat. Ada bahkan antar denominasi ini memang, contoh gereja Tiberias. Gereja Tiberias itu dia mempunyai ikonik, yaitu minyak urapan. Minyak urapan ini bisa digunakan untuk yang pengen hamil, yang pengen kaya dan lain sebagainya diurapi dengan minyak urapan. Apakah setiap denominasi mempercayai ini? Tidak. Bahkan ada kalangan yang mengatakan ini memberhalakannya. Ada yang mengatakan demikian dari denominasi lain. Kemudian juga kalau saya pernah di Kuningan itu, di Cigugur itu ada Gua Maria. Saya pernah berkunjung ke sana dan banyak orang yang kemudian memohon di bawah patung di Gua Maria itu. Dan ketika memberikan testimoni, saya berdoa di sini mampu, saya tadinya nggak hamil, ini susah sekali aku hamil, tapi setelah berdoa di Gua Maria hamil dan lain sebagainya. Jadi itu bisa datang dari sugesti, dan apa yang dilakukan oleh Andi Simon ini itu juga bisa karena sihir begitu. Jadi saya menghimbau kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mu'minat, dimanapun saudara-saudari berada, hendaklah hati-hati, karena ini adalah zaman fitnah, ini adalah zaman settingan, ya. Kalau memang itu benar adanya, di Indonesia ini sekarang lagi krisis ya, silakan aja sembuhkan orang-orang yang sedang sakit itu. Mungkin ini akan membantu pemerintah ya, di mana sekarang masa-masa COVID, sembuhkan aja, tapi nyatanya tidak ada respon.
Tidak ada kemudian upaya untuk itu, kalau memang itu terjadi ada. Saya menilai ini bisa aja settingan, orang itu kan bikin konten gampang aja. Wah, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya bisa terjadi hanya demi konten. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh, ini di channel siapa ya? Ustaz Juma Pak Ya, Penatua channel ini? Gerunda di Sahabat Zuma Official sama di MMCI. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi kaum muslimin harus hati-hati karena sihir itu ada, kemudian settingan itu juga ada, dan kita harus percaya bahwa penyembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngambil cara lain yang dapat kemudian mengakibatkan kita melenceng dari jalan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih kembali Kanda kami Evangelis Yonatan Nandar. Nah, Ivan Villa ini kurang lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak memberikan tanggapan dari kaum kekristenannya sendiri. Sekarang kita akan dengarkan pendapat dari PDT ES, Pendeta ES ya. Stay tune. Kita akan buka tadi dari Yahudi sudah, dari Muslim sangat lengkap. Sekarang kita bawa langsung ke kristenannya sendiri. Nah ini ya, selamat menyaksikan. Bagaimana menurut Pak Esa Seru mengenai seorang hamba Tuhan, Pastor AS di Kalimantan, dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, seperti itu dipandang dari sisi Alkitabiah? Silakan, Pak. Ya, gini, bahwa seseorang bisa membuat mujizat, itu tidak jaminan bahwa itu memang dari Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat yang Ulangan 13 ya, ternyata dia bisa bernubuat, bikin tanda, ternyata benar. Lalu kalau kita bisa melihat yang lain, Matius pasal 7. Kalau kita lihat ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nabi palsu. Nah, lalu di sini kan dijelaskan tentang bagaimana mengenal mereka itu dari buah. Lalu ayat 22, kan konteks ya. Pada hari terakhir banyak orang. Banyak orang ini yang mana? Yang tadi nabi-nabi palsu di atas itu. Berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Berarti nabi palsu bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Aneh, kalau nabi palsu itu dari setan, tapi dia bisa usir setan. Ini memang trik luar biasa. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau mereka ini hamba Tuhan, mustahil Tuhan tidak mengenal mereka. Ya. Bahkan mereka disebut pembuat kejahatan. Kenapa? Rupanya bisa bikin mujizat. Tapi nabi palsu yang menipu banyak orang, makanya disebut jahat. Tapi kesan yang kita lihat di sini, ini mereka membuat nubuat dan terjadi. Usir setan terjadi, bikin mujizat terjadi. Lalu ada Matius 24. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Mereka bikin tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tapi ternyata mereka Mesias palsu, nabi palsu. Lalu 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka, ini antikris. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Berarti mujizat-mujizat itu bisa datang dari iblis. Ya. Dan kita ingat cerita perjanjian lama, pada waktu Musa membuat keajaiban di muka Firaun. Iya, itu ayat-ayatnya ya Ivan Villa sekalian udah dibawakan gitu. Jadi jangan mempercayai kalau misalnya ada orang-orang bermukjizat. Nah, jadi udah lengkap sudah gitu kan. Udah lengkap sudah di apa ya? Bahkan dari oknum sendiri yang tadi udah dijelaskan oleh
asatidz kita di atas, Gurunda Zuma, Aki Alwan dan juga Bang Valen, terus Kanda Yonat, bahwa dari oknum kekristenan sendiri pun tidak menyukai dan tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh PS Andi Simon begitu. Ayat-ayatnya sudah dibawakan dengan sangat keras ya, bahwa ada pendurhaka, ada iblis, ada nabi palsu, ada mesias palsu, wah semua dibawain oleh Esra Soru gitu. Tapi yang perlu dipahami bahwasanya ini sebentar. Ya, thank you. Ada kekurangan dari Esra Soru, ada yang tidak dia jelaskan. Ya, nabi palsu, mesias palsu, dia tidak jelasin Tuhan palsu itu bisa dicobai sama iblis. Harusnya dia jelasin itu juga. Iya, kurang lengkap. Masih ada yang ditutup-tutupi. Tadi juga Matius 7 kan langsung loncat 22 Gurunda. 21-nya nggak dibacain kan gitu ya. Tuhan palsu itu dia dibawa ke bumbungan bait suci, kemudian disuruh loncat dari atas. Itu Tuhan palsu itu. Tuhan dicobai sama setan. Nah, itu ya. Jadi Ivan Villa bahkan sampai Tuhan pun bisa dicobai oleh setan gitu kan dalam oknum kekristenan dari perspektif Muslim. Sekarang nih kita udah kedatangan seorang hujater dari live comment mencoba membela PSAS nih, Gurunda. Kita naikkan ya. Kanda Yonat dan Bro Valen, Tafadol Ya, standby. silakan. Kita akan dengarkan narasi dari kawan saudara 1N KRI kita, Bonar Siregar. Salam malam Bonar Siregar. Salam, selamat malam, salam sejahtera ya. Salam sejahtera juga bagi kita semua. Gimana Jelas, tanggapannya suaranya. untuk Jelas siapa? suaranya. Jelas suaranya. Ya, silakan. Oke, saya terusik sebenarnya karena mendengar ocehan-ocehan kalian. Sepertinya kalian nggak senang dong kalau orang melakukan kebaikan gitu. Jangan gitulah. Itu kan hak-hak orang atau perbuatan orang. Kalau kalian nggak senang, nggak usah kalian datangi mereka, nggak usah percaya. Nggak, atau minimal keluarga-keluarga kalian, saudara kalian, seperti tadi kan nggak usah suruh ke sana, jangan percaya. Itu aja tugas kalian. Tapi jangan kalian salahkan orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang pernah Tuhan lakukan. Firman Tuhannya itu. Mana salahnya? Nah, jadi jangan kita yang dilakukan Pastor Andi Simon itu kalau di dalam kekristenan dibilang kasih karunia itu. Jangan kalian pikir permanen itu. Besok-besok bisa juga dicabut Tuhan itu kasih karunia penyembuhan dari dia. Bahkan dikasih mungkin sama orang lain. Itu suka-suka Tuhan. Suka Tuhan lah memakai orang dengan cara Tuhan. Mana ada seperti yang kalian pleset-plesetkan itu. Keuntungan apa rupanya yang diambil di situ? Kayak ada tadi Nandar bilang sianu. Andi Simon rupanya pernah minta uang. Gratis itu semua. Pelayanan semua gratis. Bahkan karena udah dia punya uang mungkin dari hasil YouTube seperti kamu bilang, nggak salah juga. Dia di live-kan jadi dapat YouTube. Udah dibelinya mobil untuk pelayanan. Bahkan diapresiasi pemerintah setempat, Kapolda dikasih dia nomor plat 1. Itu karena diapresiasi. Banyak orang, Kapolres, semua Kapolsek, semua mengapresiasi. Banyak orang, dan dia tidak memilih harus yang Kristen. Enggak. Tidak pernah Andi Simon memandang orang. Jadi jangan kita salahkan. Kalau ada seperti tadi Stephen Tong katanya menolak hal gitu. Ada hamba-hamba Tuhan yang nggak percaya. Kenapa rupanya? Itu juga udah pernah dinubuatkan Tuhan itu akan terjadi gitu. Kenapa heran? Jadi jangan dibikin narasi-narasi yang membangun satu apa. Kalau kalian nggak suka, nggak usah datangi. Kalau kalian nggak suka, keluarga kalian bilang sama anak istri, keluarga, nenek, kakek. Kalau kalian nggak usah datang ya, Pastor Andi Simon itu. Ini karena apa loh? Karena COVID-nya ini. Sampai minta tolong kepolisian supaya jangan rame-rame. Kalau nggak mana bisa dihempang itu. Sedangkan udah COVID nggak bisa terhempang.
Soal Pastor Andi Simon lagi, dia selalu minta maaf, tolong ya, tolong jangan dulu, nanti saya jadi disalahkan. Tapi kadang nggak boleh semua ditolak. Pas dia lagi jalan-jalan pagi, senam-senam, ada orang di luar, ya dipegangnya jamah, sembuh. Nggak semua sembuh, jangan kalian pikir apa. Nggak semua sembuh, nggak 100%. Tapi banyak yang sembuh. Itu tidak melihat denominasi. Kita lihat itu. Itu kesaksian dari orang-orang, bukan dia yang apa. Wajar dong divideokan atau apa. Pelayanan. Dia bukan mau materi pemikirannya. Gratis itu, tanya ke sana. Bahkan diongkosi orang-orang loh. Itu pakai anggota semua itu. Orang-orang yang dipakai Andi Simon juga sebagai anggotanya, pelayannya, lihat bukannya Kristen aja. Yang berjilbab banyak situ. Pelayanan itu tidak memandang siapa mereka, karena Tuhan juga dikasih Tuhan kasih karunia kepada Pastor Andi Simon untuk memberitakan firman, menyembuhkan orang yang sakit. Ya puji Tuhan dia bilang. Dia bilang puji Tuhan, nggak pernah disombongkan. Itu aja kita lihat. Jadi kenapa tadi Juma bilang, oh saya pun gitu, pakar dari situ. Lakukanlah pengobatan kalau gitu. Bila perlu gratis kan Oke, banyak siap. di masa pandemi. Our brother Bonar Siregar ditangkap maksud dan pesan keluh kesahnya. Sekarang mari kita tanggapi dari sisi Muslim dan juga yang ada di sini. Ya, tafadhol Guru. Maksudku Begini. terbuka lah saya. Iya. Gini, Ya. Bang Bonar. Ya. Bonar gini, Bang. Yang pertama yang saya harus sampaikan kepada Abang ini, bahwa keberadaan daripada kami yang ada di sini itu adalah edukasi terhadap umat muslim yang ada di luar, supaya jangan tertipu dengan sihir-sihir yang dilakukan seperti Simon ini, Pak. Itu sihir, Pak, itu sihir. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu mukjizat dari Tuhan atau dari setan? Apa ada yang membedakan? Sekarang gini dulu, Bang. Jangan terlalu panjang-panjang, nanti banyak. Mau itu sihir mau enggak, coba tanya sama orang yang sudah menerima kesembuhan. Pasti pertama dia senang. Banyak Bang yang sudah berjibaku ke sana kemari, bahkan ke luar negeri, mengeluarkan uang banyak. Tapi ketika datang ke situ, yang datang pun bukan orang kampung itu. Enggak sempat dia itulah yang kami ingatkan. Itulah kami ingatkan di sini supaya umat muslim itu jangan mau tertipu. Itu kan yang ku bilang tadi, Pak Juma, Nandar, siapa semualah, Awan atau ya Yusak semualah. Kasih tahu kalian sama saudara-saudara kalian, keluarga kalian, kalau nggak suka, nggak usah percaya ya. Cara kami menyampaikan kepada mereka itu ya begini. Iya, tapi kan dan ternyata memang terbukti sesama Kristen aja menyatakan itu adalah sihir, kan gitu. Apalagi kami yang Muslim. Ya jangan kalian mau ada, udah ku bilang jangan kan. Ya Kristen pun banyak nggak percaya itu. Tapi itu dia. Makanya jangan dia. Makanya kita jelasin di sini. Makanya kami jelasin di sini. Saya penggemar Stephen Tong ya. Pendeta Stephen Tong. Tapi ketika dia pernah mengucapkan gitu sama Pak Niko yang dari GBI itu, karena Pak Niko bilang Tuhan menyuruh dia menghardik COVID. Nah, sok dia. Ngapain apa kalau memang bisa menyembuhkan, bukalah pelayanan di Senayan, di mana tantang. 3 bulan kemudian Pastor Andi Simon di Jamaah Tuhan buka pelayanan, diam dia. Ngomonglah dia ke sana. Dibukanya pelayanan. Itu sekarang begini, Bang. Dari mana Abang bisa tahu bahwa itu dari Tuhan, bukan dari setan? In Jesus name. Enggak, Abang dengar itu. Pakai bahasa Inggris sekarang lagi. In Jesus name, be healed. Dalam nama dari mana Anda? Dari mana? Ini kan dengar dulu, masa saya yang harus ajarin Abang ini? Dalil dalam kitab Abang sendiri. Banyak orang bermujizat mengusir setan. Mengusir setan itu artinya mengobatin orang yang kerasukan setan, orang kena penyakit. Tapi diusir juga sama Yesus.
Nama-nama Yesus kan dibawa, tapi diusir sama Yesus, dibilang penjahat. Nah, sekarang apa yang bisa Anda jadikan sebagai acuan bahwa itu dari Tuhan? Semua dibilang Yesus semua diusir Yesus yang membawa namanya, atas namanya, mengusir setan atas namanya, sembuh. Semua dicela Yesus itu. Yang dilihat Yesusnya, orang ini bukan orang yang tulus. Bukan orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Ya jangankan Kalau tadi Bang, kalau orang ini percaya kepada Yesus, kalau orang ini percaya kepada Yesus, Bang, tidak mungkinlah dia menjadi Kristen. Orang percaya menjadi Yesus itu minimal menjadi praktisi Yudaism. Karena Yesus itu mengajarkan bagaimana hidup di bawah hukum Torah. Adanya itu Yesus itu mengajarkan menjadi Kristen, tidak ada. Kalau percaya Yesus, minimal orang itu menjadi Yudaism. Itu pasti tuh. Itu baru dibilang percaya Yesus itu. Relatif kan gini kan, seperti adalah Kristen KTP. Bukan semua Kristen itu memang benar-benar pengikut Kristus. Walaupun secara harfiah arti Kristen itu pengikut Kristus. Makanya ada dibilang Kristen KTP. Kurasa di ajaran lain pun gitu ya. Nggak semua budaya benar. Tapi tidak ada Kristen itu yang adalah betul-betul pengikut Yesus. Nggak ada itu, Bang. Loh, seperti abang ini bukan pengikut Yesus, anti Yesus abang itu. Loh, kok kamu bilang, kok lebih tahu kamu seperti kamu jadi Yesus? Aku nggak bukan percaya. Saya so tahu. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kau akan mengikuti aku, kau mendengarkan perkataanku, kau melakukan pekerjaan yang pernah kulakukan. Ya. Nah, sekarang abang, apa yang Yesus perintahkan abang lakukan sekarang? Coba tunjuk satu aja. Ya, banyak ajarannya, tapi nggak sempurna loh. Ya, coba sekarang yang abang lakukan sebagai Kristen sekarang dalam prosesi keagamaan Anda, yang Anda lakukan yang berdasarkan terhadap perintah Yesus apa? Satu aja saya minta. Saya ini mutlak ini, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dia. Siapa yang Anda ikuti untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa yang Anda percaya? Lewat firmannya, aku nggak jumpa sama Yesus. Ada orang malah jumpa. Iya. Aku nggak lahir di zaman Yesus. Aku nggak lahir di zaman Musa. Iya, jadi jujur. Ya dari buku-buku lah, dari peradaban, dari ajaran. Nah, itu dia. Itu dia. Artinya abang ini harus tahu, Yesus itu penyampai firman. Dan sebagai penyampai firman, tentu juga dia punya sabda. Ada firmannya, ada sabdanya. Firman yang diterima dari Allah itu namanya firman. Apa yang diuraikan tentang firman yang diterima itulah yang disebut sabda. Nah, sekarang kumpulan firman-firman yang dari Hasem itu yang diwahyukan kepada Yesus mana? Ya, kumpulan dari firman yang pernah dikatakan Yesus lah. Iya, mana? Tapi nggak semua ditulis. Di Yohanes itu ada yang ditulis itu adalah sabda-sabda Yesus. Yang saya minta firman yang diterima itu mana? Maksudnya firman yang diterima gimana? Kan Yesus itu Anda akui nggak bahwa dia itu adalah penerima firman dan penyampai firman? Abang akui nggak itu? Bukan itu aja. Ya enggak, itu dulu. Anda akui nggak bahwa Yesus itu menerima firman? Yesus juga penerima firman, Yesus juga jalan, Yesus juga Tuhan, Yesus juga Allah. Bukan, kita berbicara mengenai firman dulu. Apakah abang ini mengakui bahwa Yesus itu menerima firman dari Tuhan? Sebenarnya dia sendiri, dia kan bicara. Disitulah titik errornya ketika abang mengatakan Yesus sendirilah firman itu. Di mana Yesus ngajarin itu? Bahwa akulah firman itu, di mana? Kenapa Yesus selalu bilang, bukan aku yang mengatakan, tapi Bapa yang mengatakannya kepada aku, katanya. Waktu itu di bumi dia sebagai manusia
Tapi Ini dia ini manusia ilahi. iya, saya ngerti kalau itu, Bang. Itu iman Kristen. Tapi iman Kristen itu tidak ditopang oleh pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa oh itu kan sisi manusianya, waktu itu dia manusia. Tapi setelah Iya. dia menjadi Tuhan, nah di situ errornya. Dari mana teman-teman Kristen bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat itu dia adalah manusia, tapi sekarang Kristen angkat bicara dan sekarang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Kapan Yesus Pertama, mengajarkan itu? dia melakukan banyak mujizat yang tidak Nah. pernah dilakukan manusia apapun Oke. yang akan Oke. datang pun, yang akan datang Oke, pun ya. ya, saya ngerti kalau itu, Bang. Saya ngerti. Saya sebagai Muslim ngaku mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mukjizat dari Allah. Dukungan daripada dalil perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat nomor 7 bahwa mereka semua, siapa mereka ini? Bani Israel yang percaya kedatangannya sebagai nabi. Mereka semua percaya bahwa apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Jadi bukan berasal dari diriku sendiri. Mau membangkitkan orang mati kek, mau apapun yang luar biasa dari Yesus, semuanya itu berasal dari Tuhannya. Nah sekarang sisi ketuhanan yang menyebabkan kalian menyembahnya itu apa? Ya, kok sisi, ya udah banyak firman yang mengatakan dia itu Tuhan, dia itu Mesias, dia itu Allah sendiri, Bapa sendiri. Kata siapa? Kata siapa, Bang? Kata siapa? Dari kandungan Maria Kata siapa? Kata siapa? Satu poin dari saya, Bang. Yesus itu menurut iman Kristen adalah jalan keselamatan dan hidup. Sebagai jalan, kenapa Yesus itu disebut sebagai jalan? Sebagai utusan Allah yang kemudian teman-teman Kristen sebut sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena dia itulah wakil manusia menerima firman dari Sang Pencipta alam semesta. Tadi kan saya bilang Bang Bima, dia bentar, juga bukan semua, dia jalan, dia anak Allah, dia Tuhan, dia Mesias, dia guru. Iya, dia, iya semua. Pokoknya semua yang enak-enak, yang enak-enak, yang hebat-hebat Anda kasih ke Yesus. Tapi apakah sesuai dengan apakah kemudian semua titel itu bisa merubah dia menjadi Tuhan? Ya kenyataannya demikian. Kenyataan yang mana? Kenyataan yang mana dari Yesus yang bisa membuat Anda menyatakan Yesus itu Tuhan? Akulah Tuhan. Kan gini ya, Tuhanku ya Bapakku. Ya Allahku. Jadi dia kan nggak dibilang, jangan kau bilang aku Tuhan, jangan kau bilang aku Allah. Ada ditolak gitu, nggak ada kan? Betul katamu, aku adalah Tuhan katanya lagi. Kata siapa, Bang? Gimana, ya, makanya begini loh, Bang. Melihat aku di situ, kau melihat Bapa. Berarti dia merujuk kepada dia. Berarti enggak, Bang. Bukan begitu, Bang. Karena Yesus juga menerangkan di dalam kitab Abang sendiri ya, Yohanes 5 nomor 37 dia katakan begini, bahwa ya, dia yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Jadi melihat Yesus itu bukan melihat Hasem, mendengarkan suara Yesus itu bukan mendengarkan suara yang mengutus dia, bukan. Nah, kemudian ini bukan saya mau mengajari, sekedar mengingatkan karena pasti Bang Bonar ini sering baca. Coba buka kitab Anda Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Di situ diterangkan ketika orang-orang Yahudi marah kepada Yesus karena Yesus itu dituduh menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia katakan apa? Wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan siapapun yang diserahi tugas sebagai penyampai firman, maka dia adalah Allah. Jadi Yesus mengaku Allah sekalipun, mengaku sebagai pencipta alam sekalipun, mengaku sebagai Hasem sekalipun di tengah-tengah Bani Israel, itu karena dia hanya menyampaikan perkataan Allah, perkataan Hasem kepada Bani Israel. Sama di dalam Islam, Bang. Islam, Rasulullah Muhammad SAW juga dengan lantang dia teriak di tengah-tengah orang Quraisy. Apa yang dia katakan? Innani anallah, la ilaha illa ana. Rasulullah Muhammad SAW itu teriak di Jazirah Arab.
Mereka semua mendengarkan apa ucapan Rasulullah. Wahai orang-orang yang ada pada sini, dengarkan. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, apakah kemudian orang-orang itu menyembah kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah SAW? Tidak. Karena orang-orang itu sadar. Orang ini hanya menyampaikan firman Allah. Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang Alfa, siapa yang Omega? Tuhannya Yesus. Kenapa bisa? Yesus menerangkan, aku ini berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tuhan mengatakan kepadanya, akulah Alfa dan Omega. Yesus merekam perkataan itu, disampaikan juganya kepada Bani Israel. Akulah Alfa dan Omega. Secara data, Anda coba lihat di Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Nah, itu sudah nyata itu. Jadi Yesus mengatakan apapun, akulah Tuhan, akulah Hasem, akulah Yotevapet, tidak ada Yotevapet, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak lantas menjadi Yesus itu Tuhan, tidak. Apalagi memang dia tidak pernah ngaku, tidak pernah ngajarkan. Karena dia hanya penyampai firman, gitu loh. Dia kan Itu yang perlu Bang Bonar pahami. kan Allah lah kita dulu ya, pencipta langit dan bumi. Tapi Iya. Yesus kami bilang sebagai Tuhan. Nah, di garansinya dia juga lah sebagai Bapa itu. Kami Allah itu Bapa juga ya. Bapa yang di surga itu Allah yang di surga sama itu Allah Bapa. Iya. Nah, Iya. Yohanes 10 ayat 30 itu ada juga dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa, Bang? Ya, satulah dalam Dalam apa? ilahian, dalam kesatu tubuhan. Ah, gitu. Ya, Satu tubuh maksudnya gimana ini, Bang? ya nggak seperti yang kalian bilang itu jadinya jadi Tuhan kalian tiga. Kalian bilang Tuhan Bapa, Tuhan. Jadi kalau Abang mengatakan satu tubuhan, jadi ketika Yesus itu masih bayi, Bapak juga ikut bayi. Loh, dia kan semacam reinkarnasi tuh, ditinggalkannya. Nah ini di sini, Bang. Di sini poinnya, Bang. Bang, tolong dengarkan saya, Bang. Tolong dengarkan saya. Tolong dengarkan saya. Disinilah poinnya. Kenapa saya mengatakan dari tadi bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Dengan lantang Anda mengatakan dia kan inkarnasi. Kapan Yesus mengajarkan tentang reinkarnasi? Itu ajaran politeisme itu. Itu ajaran pagan itu, Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tak ada di Alkitab dibilang saya reinkarnasi. Biar nangkapnya kita. Bikin bahasa sederhana. Berarti itu iman Abang. Di luar daripada pengajaran Yesus. Yesus itu asal Yesus itu asal Abang tahu. Yesus itu asal Abang tahu. Ketika datang kepada Bani Israel, dia manggut-manggutnya dia datang mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kembali kepada hukum Taurat. Mengajarkan Bani Israel hanya nyembah kepada Allah, Tuhannya Musa. Hanya itulah yang inti ajaran Yesus. Lalu lantas kenapa kemudian ada poin besar yang merubah ajaran itu? Karena pada masa itu Yerusalem di bawah kekuasaan penjajah Romawi Yunani yang mengajarkan paham yang sama dengan pahamnya Kristen, pahamnya Abang hari ini. Gitu loh, Bang. Jadi Anda harus pisahkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu adalah buah dari ajaran penguasa pada saat itu. Sementara Yesus itu datang dengan bersungut-sungut mengajarkan Bani Israel supaya percaya ke dia kalau dia itu utusan Tuhan. Kalau dia itu adalah Mesias, kalau dia itu adalah Nabi. Tapi ditolak. Ditolak itu karena umat Yahudi pada masa itu tidak rela lah, tidak menyangka kalau Mesias atau Tuhan yang digadang-gadang itu dalam pemikirannya itu adalah lahir dari di sini lagi kesalahannya Abang sebagai Kristen. Ini poin kedua kesalahan Abang.
Ya, Bani Israel itu diutus kepada mereka beruntun nabi, beruntun rasul, diberi kitab suci. Tidak adanya itu satupun nabi di antara mereka ataupun kitab suci mereka yang mengajarkan Tuhan akan datang nuzul menjadi makhluk. Tidak ada. Nuzul menjadi manusia, dibunuh oleh tidak ada, Bang. Mau Anda plototin itu kitabnya Bani Israel, tidak ada yang kayak begitu-begitu itu. Makanya sampai hari ini yang empunya kitab Ori itu tidak pernah mengakui konsep ajaran Kristen sebagai sebuah kebenaran, tidak pernah. Malah orang Yahudi itu kalau disuruh pilih mana kalau mereka mau jujur Islam atau Kristen, mereka akan pilih Islam. Karena Islam itu tidak neko-neko, Islam itu mengajarkan ajaran yang sama dengan mereka. Lah kalau Kristen ini jauh, Bang, jauh kali, jauh. Sangat jauh. Isi perjanjian lama itu merujuk semua kepada penantian tentang Yesus, cerita akan datang. Makanya nubuatan itu dari perjanjian lama. Makanya Bang, kenapa Yesus selalu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli kitab. Kenapa? Karena sebagian dari ahli kitab itu akan menyelewengkan ajaran Alkitabnya mereka sendiri, termasuk ini. Justru termasuk kitab yang menyalibkan itu orang Farisi katanya. Orang Farisi itu biasanya orang yang ahli-ahli kitab itu. Justru ini yang menolak. Iya, betul. Tapi sebagian mereka memang ada yang ingkar terhadap kitabnya mereka. Nah, inilah para ahli kitab yang kemudian mengajarkan orang goyim untuk mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada di kitab mereka itu sebenarnya Yesus. Contoh nih Bang, contoh sederhana aja Bang, sederhana. Di dalam tulisan Lukas, asisten Paulus, Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46. Di situ Yesus dituduh berkata, ada tertulis di Taurat, ada tertulis di Mazmur miliknya orang Israel, bahwa aku Yesus akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Coba tanya praktis Yudaism, ada nggak di Torah seperti itu? Ada nggak di Mazmur? Tidak ada. Artinya memang pendiri Kristen ini sengaja mencocok-cocokkan kitabnya Bani Israel untuk supaya mendudukkan Dewa Horus itu masih ada dan nusul menjelma menjadi Yesus. Jadi saya katakan Kristen itu ajaran yang mempuzi masuk ke dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi. Gitu loh Bang. Nggak percaya Yudaism itu nggak ada itu baik kami. Termasuk si Yusak itu kan katanya ajaran Yudaism itu tidak mengakui Tuhan Yesus. Jadi ngapain ditanya lagi, ngapain percaya? Yesus pun nggak suka melihat orang-orang yang gitu, nggak percaya sama dia. Jadi kami nggak pernah merujuk Taurat. Harusnya dari situ abang sadarnya. Yesus itu datang ngemis-ngemis kepada Bani Israel supaya dia diakui. Makanya dia katakan ego emi, akulah Mesias. Tapi kan nggak diterima. Lah kok tiba-tiba Kristen muncul justru Mesias itu dirubah menjadi Tuhan. Jangan penantian Tuhan nggak pernah mau diangkat-angkat dia sanjung-sanjung, nggak ada itu. Bahkan pernah dia kalau mujizatnya nggak usah kasih tahu ke orangnya katanya. Ya, tapi kan dia selalu mengatakan ego emi. Di dalam kitab abang kan selalu mengatakan ego emi, akulah dia siapa? Ya, dia harus tunjukkan juga dong sama orang bahwa dia itu memang Tuhan. Jadi apa gunanya dia tinggal dalam pengajaran ke orang kalau bukan yang diajarkan itu jalan kebenaran? Makanya orang kecewa, siapakah rupanya? Kayak begitu. Tidak Bang. Kata Yesus akulah dia itu ketika orang-orang tanya siapa yang menyembuhkan orang lumpuh ini, Yesus menjawab ego emi, akulah dia yang menyembuhkan itu. Ketika ditanya siapa nabi, oh bukan, dia adalah anak seorang tukang kayu. Dia jawab ego emi, akulah dia, anak si tukang kayu. Bukan akulah dia Tuhan Hasem, bukan. Jauh kali tuh Bang mikirnya ke sana. Pada ditolak dia ketika ada mengata ya Tuhanku, katanya jangan, aku bukan Tuhan, ya maunya gitulah dong. Kalau memang bukan
Oh Ya enggak kan bisa nggak Bang. bisa. Oh ini saya luruskan dulu sedikit lagi sebelum saya kasih ke yang lain. Gini Bang, kenapa Yesus itu tidak pernah mengatakan, jangan kau panggil aku Tuhan? Atau kenapa orang-orang di sana itu tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena paradigma berpikir orang Yudaism itu tidak ada sedikit pun terpikirkan di dalam benak mereka bahwa Hasem yang mereka sembah akan nusul menjadi makhluk hina seperti Yesus. Nggak ada. Jadi kesaktian apapun yang dipertontonkan Yesus itu cuma menjadi tertawaan bagi Bani Israel. Hanya segelintir kecil orang sajanya yang terima dia sebagai nabi. Ya, ketika orang dan satu hal lagi Bang. Orang-orang Yahudi melempari batu kepada Yesus. Itu bukan karena Yesus mengajarkan dirinya sebagai Hasem, sebagai Tuhannya orang Israel, tidak. Tetapi mereka menuduh Yesus itu menyetarakan diri. Ya, mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Sementara Bani Israel mengimani yang disebut anak Allah itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang yang menerima karamah, orang yang mendapat mukjizat dari Tuhannya mereka. Itulah yang dimaksud anak Allah. Datang Yesus mengaku sebagai anak Allah. Sementara menurut pemahaman orang Yahudi, Yesus itu adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki suami, alias zina. Itu yang perlu abang pahami, gitu loh. Itulah, karena mereka ini kan nggak mau menerima kehadiran Yesus itu, makanya dia tidak percaya itu anak Allah. Ketika dia berbicara tentang kealahan pun, oh siapakah rupanya menghujat Allah? Itu yang selalu dibawa ke narah hukum. Sampai itu dia. Sekarang begini Bang. Sekarang begini. Kalau Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia, ya. Mumpung dia jadi manusia, harusnya pada saat dia jadi manusia, dia umumkannya kepada semua orang bahwa akulah pencipta alam semesta, akulah Hasem itu yang kau sembah, akulah yang mengutus Musa, akulah yang mengutus Abraham. Kenapa rupanya Yesus tidak lakukan itu? Malah ngumpet dari kejaran tentara Romawi. Kenapa Yesus tidak katakan, akulah pencipta? Gini, ada kalanya Yesus juga artinya meminta supaya orang itu mau paham, makanya supaya yang mempunyai mata melihat, supaya yang bertelinga mendengar. Artinya udah punya mata. Iya, apa yang mereka lihat? Yesus hanya bisa membangkitkan orang mati. Sebelum membangkitkan dia berdoanya kepada Hasem. Terus apa yang mau dilihat bahwa dia adalah Tuhan? Banyak orang nggak percaya sama dia. Berapa kali mujizat, berapa lama lagi aku bersama dengan kamu. Percaya standarnya Yesus, Bang, standarnya Yesus ketika datang, standar iman dan ajaran Yesus setelah begitu dia datang adalah endingnya orang Israel percaya kalau dia itu adalah nabi. Itu aja. Bukan agar orang itu percaya dia itu adalah Hasem, dia itu adalah Tuhan. Nanti setelah muncul Kristen di abad ketiga dari Antioquia mulanya, barulah status Yesus yang tadinya ingin dipercayai sebagai nabi berubah menjadi Tuhan. Makanya sebelum dia terlahir pun udah dinubuatkan itu, dia nanti akan lahir dari kandungan seorang yang apa, bahkan dia kalau itu kalau yang itu biar Bang Palim yang jelasin kalau itu. Artinya aniaya ini udah diterimanya dalam nubuatan, dia akan disiksa, disalibkan, artinya diolok-olok, ditolak. Nah, dari awal udah dinubuatkan itu. Orang ini nanti akan ditolak. Nah, tapi bukan berarti dia jadi nggak datang. Gitu. Jadi sebenarnya orang kalau mau memahami tidak perlu ragu. Itunya. Tapi itulah tadi supaya yang bertelinga itu mendengar. Perlu pakai. Nah iya, apa yang mau didengarkan dari ucapan Yesus supaya didengarkan supaya orang nyembah dia? Apa? Apanya? Berita-beritanya, khotbahnya, makanya waktu anak-anak pun dia masih remaja, kan guru-guru agama di situ. Waktu datang ibunya mana? Apa katanya? Aku ada di rumah bapakku di sini. Orang kaget-kaget melihat guru-guru pengajar di situ kaget. Anak siapa ini? Masih anak kecil katanya. Jadi
kok bisa paham Alkitab masih kecil? Kan gitu maksudnya. Artinya dia itu adalah orang yang diberi keistimewaan. Bukannya dia itu Tuhan. Itu pun bukan percaya orang itu, hanya memang kaget, ini siapa? Kan gitu. Yang dilihat orang itu begini. ini sebagai anak tukang kayu. Itu aja. Begini loh Bang. Begini loh Bang. Yesus itu oke. Yesus itu kan Islam maupun Kristen mengimani dia itu adalah sosok yang menerima firman dari pencipta alam semesta. Ya. Nah, berarti ada poin sebagai manusia Yesus menempatkan firman Tuhannya. Itulah firman Tuhannya yang dia terima. Kemudian ada poin di mana Yesus sebagai manusia menjabarkan kalimat Tuhan ini kepada Bani Israel. Dia jabarkan penjabarannya Yesus terhadap firman Tuhan itulah yang disebut dengan sebutan sabda. Nah, yang dikumpulkan kemudian oleh pengarang kitab Anda itu adalah sabda-sabda Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan ini, mana firman itu? Yang diterima Yesus itu firman itu mana? Dia ternyata dia sendiri yang berfirman sama dia. Ternyata setelah ini Bang, disitulah sesatnya Bang, karena Abang mengatakan Yesus memberi firman kepada Yesus. Di situ poinnya. Ya, makanya aku dan Bapa adalah satu. Jadi keilahiannya itu satu, makanya ada Tritunggal. Tapi kalau saya kan kita enggak. Abang, kalau Abang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, berapa banyak dalil di kitab Abang itu di mana Yesus itu berdoa kepada Bapa. Dan yang paling terang sekali Bang, di dalam Yohanes 8, tunggu dulu, di dalam Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nyata Yesus menerangkan kalau dirinya dan Bapa itu dua, bukan satu. Loh. Aku menyatakan firman, aku melakukan sesuatu. Ya, kalau aku menghakimi, kalau kata Yesus gini, ini sabdanya Yesus, ini sabda, ini bukan firman Tuhan yang dia katakan, tapi dia sabdakan. Disabdakan begini, kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri. Ya. Berarti kalau Yesus tidak seorang diri, berarti dia berdua. Makanya ada istilah Tritunggal, tapi bukan berarti tiga. Aduh, gimana ya? Nah, Tritunggal itu kemudian dimasukkan ke dalam pemahaman kalian, itu bukan berasal dari ajaran Yesus, tapi penafsiran terhadap sabda-sabda Yesus, kemudian dicocokkan dengan konsep Romawi Yunani, dijajakan, dijual, kalian beli. Nah, sekarang coba. Inilah yang disebut sekarang begini. Sistem. Satu kayak Pancasila dibilang sistem. Kenapa? Karena itu harus dilakukan 5-5. Sekarang begini Bang, nggak bisa. Tentang konsep ketuhanan itu tidak bisa diakal-akali. Tidak bisa diakal-akali Bang. Konsep ketuhanan itu nggak bisa diakal-akali. Tuhan itu satu. Di dalam kitabnya Bani Israel, kalau saya keliru coba diluruskan. Yesaya 43 nomor 10 Bang. Esa, di situ bukan tinggal dalam istilah satu. Tunggu dulu Bang, tunggu. Oke, saya paham. Saya udah tamat kalau ajaran Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trisno itu saya sudah paham itu. Sekarang begini, di dalam kitabnya Bani Israel yang Yesus sendiri sering bacakan di sinagog, dia katakan begini, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada pencipta yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada pencipta atau Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu diucapkan oleh Hasem ya kepada Yesaya jauh sebelum Yesus dilahirkan. Nah, kemudian tiba-tiba muncul di abad ketiga di konsili itu Yesus dijadikan menjadi Tuhan.
berdasarkan surat Paulus yang menerangkan bahwa apa yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Apa yang kalian bunuh di atas tiang salib bernama Yesus itu sudah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Allah oleh Bapa. Itu dalam kitabnya Paulus. Nah, sekarang begini. Kalau Hasem, pencipta alam semesta yang mengutus para nabi, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, tidak pernah membentuk diri, maka kemudian Yesus ini kan dibentuk. Bentukannya kemudian menjadi manusia. Berarti dia bukan pencipta, dia ciptaan. Karena Tuhan yang benar sudah menyatakan diri, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama seperti aku. Maka karena itulah manusia tidak bisa membentuk Hasem, tidak bisa membentuk Tuhan. Dalil loh itu, Bang, bukan asumsi. Sementara Abang apa dalilnya? Aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Itu ajanya dalilnya mutar-mutar. Tapi bagaimana dengan konsep Yesus? Tuhan bisa menjadi apa saja. Allah Ya, di mana dalilnya? Abang, tolong di mana dalilnya? Tuhan bisa menjadi apa saja. Tolong di mana dalilnya? Abang Bonar yang saya hormati. Coba tunjukkan dalilnya di mana Tuhan bisa menjadi apa saja. Ya. Kenapa? Maha. Maha itu apa? Lah, Maha itu, Allah itu coba Anda lihat di dalam Yesaya 44 nomor 11. Di situ diterangkan Allah itu Maha Suci. Allah itu Maha Tinggi, Allah itu Maha Besar. Yang dikatakan Maha, kalau dia Maha Suci, Bang, tidak mungkin dia itu ternoda. Allah itu Maha Hidup, tidak pernah dia itu kekal. Yang dikatakan kekal, dia tidak pernah mencicipi yang namanya mati. Apalagi menjadi mayat. Itu kekekalan tahu. Itu udah ya bisa mati tapi hidup. Ada mati-mati. Kalau begitu apa bedanya dengan kita, Bang? Kita juga bisa mati tapi nanti juga kita akan kekal, entah kekal di surga atau kekal di neraka. Apa bedanya? Yang namanya Tuhan, pencipta alam semesta itu tidak pernah mengalami mati. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Yesus makhluk, Bang. Dia manusia seperti kitanya. Cuman karena dikasih mujizat oleh pencipta, dia memiliki tanda-tanda itu. Dia memiliki mujizat itu. Abang juga bisa sekiranya abang itu nabi yang diutus kepada orang Batak, Anda bisa melakukan mujizat. Tapi apakah kemudian Anda Tuhan? Tidak. Sehebat apapun mujizat seorang nabi, tetap aja kedudukannya nabi. Pencipta itu maha. Tidak bisa hina dia, tidak bisa rendah. Dua raja-raja coba Anda baca di sana. Benarkah Tuhan akan dusul ke bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya, camkan langit, bahkan langit yang melindungi, yang meliputi, yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Apalagi rumah yang kau diami ini. Nah, apalagi tubuhnya Yesus. Gak mungkin lah itu, Bang. Jadi tinggalkanlah itu pemikiran-pemikiran Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Wah, dalil selanjutnya kan dikatakan, aku di dalam kamu, mereka di dalam kita, kita di dalam mereka supaya mereka menjadi satu. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan dong. Bukan, siapa bilang jangan ditambahi. Ya murid Yesus ya murid. Tapi dikatakan satu juga nya. Bahkan Paulus juga mengaku satu dengan Yesus. Kalau Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa, kamu ada di dalam aku juga ada di dalam kamu. Maksudnya itulah tadi kesatuan itu. Sekiranya kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, artinya sama dengan Yesus. Sama juga Yesus demikian. Karena Yesus percaya kepada Allah, kepada Bapa yang mengutusnya, maka dia satu dengan Allah. Bukan berarti dia Allah juga. Coba Anda baca di Galatia 2 nomor 20. Apa kata Paulus di sana? Aku disalib bersama dengan Yesus Kristus. Aku satu di dalam hidup. Aku satu di dalam Yesus. Berarti Bapak ingin mengatakan Paulus juga Tuhan? Enggak. Maksudnya, dia sama. Dia satu dengan Pak Yesus gimana tuh? Dia bersatu dengan Yesus. Aku hidup di dalam Yesus Kristus bersama dengan aku dalam Yesus dalam aku. Galatia 2 nomor 20. Itu gimana itu ceritanya?
Berarti Itu Paulus hadir. juga Tuhan dong. Aku juga selalu merasa aku ini bersatu dengan Tuhan Yesus. Hadiratnya itu, perasaanku itu, Nah, imanku itu. sama dengan Yesus ketika dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa bedanya kalau Anda sekarang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu? Apa bedanya? Coba apa Nah, itu bedanya? ada. Karena Allah itu yang mengutus Yesus itu. Jadi ada, tapi nggak semua jadi digeneralisir sama. Kalau kita ada di dalam Tuhan berarti kita sama. Nah, berarti Nggak Yesus gitu. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Semua Benar nggak? saya akui bukan hanya utusan, dia pernah utusan, dia pernah juga. Kan dibilang orang guru ya diterima. Nah, utusan ya memang dia firman yang diutus. Makanya ada dibilang yang kukatakan ini adalah yang dari Bapakku. Nah itu kan berarti langsung ditunjukkannya dia. Tapi ada juga yang mengikat aku dan Bapa adalah satu. Ya semua itu logika-logika sederhana aja itu. Kalau di dalam hukum apa bisa dibilang berarti kesimpulan adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Udah itu kesimpulan. Siapa yang kasih kesimpulan seperti itu, Bang? Yesus atau Kristen? Ya kita lah yang beriman. Berarti yang mendudukkan Yesus menjadi pencipta, menjadi Tuhan, Kristen kan? Sementara Bang, Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 19 dia katakan begini. Yesus menjawab mereka. Nah, ini sabda. Kalau di dalam Islam ini disebut sebagai sanad, ya, perawi. Yesus bersabda, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Nah, pekerjaan apa kemudian yang bisa dijadikan alasan untuk melantik Yesus itu sebagai Tuhan? Ternyata pekerjaannya itu bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutus kepada dia untuk ia kerjakan. Iya, itu artinya di situ digambarkannya keturutan. Artinya kita di keturutannya turut, ngertinya maksudnya bahwa dia tunduk kepada Allah itu sendiri, perintah Allah itu sendiri. Yang tadi kan saya bilang di waktu dia di dunia ini dia ditunjukkannya sebagai manusia, tapi manusia yang ilahi, makanya dia bisa melakukan mujizat. Kalau manusia kayak aku ini belum tentu bisa kusembuhkan orang. Aku juga manusia. Nah, kan gitu. Jadi kalau kita bayangkan, nggak boleh gini ya bertuhan ini, nggak boleh apa harus ada membayang sedikit lah mengawang gini. Jadi kesimpulannya dari paparan kita berdua ini itu akan muncul sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan diri adalah pencipta, yang melantik kemudian dia adalah manusia dan dia adalah ilahi adalah sahabat-sahabat Kristen. Kembali kepada topik, Bang. Kembali kepada topik bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel itu sudah menerangkan kepada murid-muridnya bahwa waspada kepada pengajar palsu, mereka akan melakukan mukjizat, tanda-tanda dahsyat yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Adinda Slayer. Makasih. Iya, itu tadi oke lah, itulah tadi kan kita membahas masalah apa tadinya. Ya. Terima kasih nih untuk Brother Bonar sudah memperkuat kesimpulan yang bisa disajikan dalam dialog berdua ya antara Guru Nazuma dan juga Brother Bonar, bahwasanya ya memang penuhanan Yesus ini datang dari apa yang ada dalam keyakinannya Brother Bonar Siregar, bukan apa yang Yesus katakan sendiri begitu. Ya, selamat datang di kebenaran. Kami menghargai itu. Sekarang kita ya. Kenapa? Keyakinanku itu timbul dari perkataan-perkataan Yesus. Ya kan tadi udah dibuktiin. Aku kemarin ngulang-ngulang. Ayatnya itu nggak ada. Yesus menciptakan alam semesta itu nggak ada. Keyakinanku itu kepada Yesus dari firman-firman Allah.
yang mengajarkan, yang menyuruh supaya aku percaya kepadanya dan akan Yang diselamatkan. percaya doang Muslim percaya gitu. Cuma kalian menyembah Yesus ini siapa yang nyuruh? Kan nggak ada ayatnya dari tokoh perjanjian lama sampai perjanjian baru itu nggak ada disuruh nyembah Yesus itu. Udahlah, Ucapan terima syukur kenyataan. kita, ya kalau Hah? kita artinya sudah apa dengan orang, ya kita harus mengagungkan dia, menyembah Nah, dia, itu memuji dia. dia, Ya kan? itu dia. Ya, Makanya tadi aku bilang sebagai penatua aku bilang datangnya aduh, dari apa yang diyakini oleh Brother Bonar, bukan apa yang tertulis di dalam sama Biblos itu. gitu loh. Terima aja kenyataannya. Sama itu. Kalau aku mengucap syukur kan karena aku merasa dapat pertolongan dari Tuhan, dapat Iya bantuan nggak ada dari masalah, Tuhan. sama Muslim nggak ada masalah kalau misalnya mengucap syukur kepada Begitu. Tuhan. Tapi kalau misalnya Ya, Tuhannya disebutkan kepada aku manusia menyembah, Yesus, wah kacau ini susah. Gitu. menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Wah itu Selamat. dia. Kalau enggak, Ayatnya ya di mana? Ayat coba deh, Petrus nyuruh nyembah Yesus di mana ayatnya? ya Nggak ada. langsung dibilang. Yang nggak ada emang tokoh-tokoh perjanjian baru itu nggak ada satupun yang nyembah Biblos. Nah sekarang kita sambut dulu nih Brother Bonar. Kita sambut dulu nih Uni Rifa. Setelah itu nanti Brother Bonar ngobrol deh sama mantan kekristenan nih yang sekarang menjadi Yahudi ya. Ya Uni Ya, Rifa, karena assalamualaikum warahmatullahi percaya jadi wabarakatuh. Mujahidah kami yang dicintai di majelis YouTube dan juga TikTok. Assalamualaikum. Tunggu dulu sebelum apa? Aku pun nanti mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Brother Bonar nanti lanjut lagi kok nggak apa-apa. Kita sambut dulu Uni Rifa. Ya, Halo, selamat malam Pak Bonar. Ya, selamat malam Ibu Rifa ya. Iya. Luar biasa. Saya dari tadi nyimak. Pak Bonar itu sebenarnya menceritakan apa yang dia imani. Ya tidak masalah sih, kami umat Islam apapun Bapak Bonar imani kami nggak masalah sebetulnya. Jangankan Bapak menyembah Yesus, Bapak menyembah Donald Trump, menyembah Sai Baba, itu nggak ada masalah kami umat Islam sebenarnya. Cuman kadang kan gini Pak Bonar, saya cuman mau mengajak sedikit ya, saya sedikit aja, mungkin saya akan keluar karena udah malam juga. Bapak ini berkeyakinan itu berdasarkan apa gitu? Berdasarkan kata orang atau kata kitab Bapak gitu loh. Tunggu ku jawab dulu ya. Tadi kan Ibu Rifa bilang kami nggak masalah Bonar ini menyembah siapa ke Donald Trump atau semua lah kan gitu. Nah, sama orang ibu, orang Juma, orang apa bermasalah karena udah kulihat sepertinya kalian menggiring orang untuk tidak percaya kepada Tuhan kami Yesus. Nah, gini Pak, gini. Stop dulu sebentar. Saya kalau Bapak bicara tentang Bang Zuma, kami gini Pak, kami ini tukang diskusi Pak. Tukang diskusi ini tukang ditanya dan tukang bertanya. Nah, kalau kita sudah masuk ranah diskusi Pak, tentu kita bertanya atau kita yang ditanya. Nah, jadi ketika Bang Zuma bertanya, dia kan baca kitab Bapak juga, saya pun baca, si Kores pun baca. Valen apalagi, dah pastilah kitab Bapak. Nah, ketika Bapak bilang Yesus itu kan adalah Tuhan kami, Bapak bilang begitu. Kami yang membaca kitab Bapak, kami cari-cari itu dari mana orang Kristen ini menuhankan Yesus. Kok kami yang sudah pun baca kitab kalian nggak jumpa gitu. Satu, tak jumpa kalau Yesus bilang suruh sembah dia. Yang kedua, tidak ada satupun pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta alam. Nah, lalu kalian bilanglah Trinitas, kalian ceritakanlah konsep Trinitas. Itu timbul lagi pertanyaan, dari mana Bapak percaya dengan konsep itu? Ayatnya apa gitu loh Pak. Jadi kan kami bilang, Bapak mau nyembah Donald Trump pun kami bisa apa coba? Cuman karena gini, Bapak sudah ada di ruang ini, kita berdiskusi, kemudian bentuk kami sebagai seorang Muslim, menurut kami keimanan kami benar, tentu kami ya berusaha menyadarkan orang-orang yang menurut kami itu belum benar gitu loh. Karena sama seperti kalian orang Kristen juga berusaha menginjili umat Islam karena kalian merasa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kan begitu. Tadi pertanyaan saya itu simpel sekali.
Pak Bonar ini berketuhanan, berkeyakinan menjadi Kristen ini dasarnya apa? Bapak tengok di Alkitab atau percaya kata orang? Makanya aku bilang ya, kalian kan nggak percaya, nggak apa-apa. Mungkin inilah yang dibilang, yang punya mata tidak melihat, yang punya telinga nggak mendengar. Siapa tahu gitu kalian, menurut akulah dulu ya. Nah, karena aku usahakan mataku bisa melihat yang mau kulihat, hatiku. Lihat apa, Pak? Tunggu. Bapak bilang tadi kami punya mata, tak mau melihat. Nah, sekarang apa yang dilihat itu buktinya kami sudah pakai mata kami buat baca kitab Bapak, tak berjumpanya pun satu pun ayat kalau Yesus itu adalah Allah. Itulah Bapak bilang kami punya mata tapi tak melihat. Nah, sekarang saya tanya, yang Bapak lihat dengan mata Bapak itu di kitab Bapak apa? Coba tunjukkan kepada kami gitu. Kalau tidak ada, macam mana mau melihat yang tidak ada gitu loh, Pak. Aku nggak ahli, tapi semua ini udah pernah aku baca. Tapi kalau secara titik komanya paling kurang lebih 4 kali. Tapi kalau secara berulang-ulangnya udah berpuluh kali, walaupun nggak teratur. Tapi lagi-lagi saya nggak mau ahli. Bukan saya bilang saya ahli. Kebetulan saya pun mungkin karena usia ya, jadi kadang kita baca pun nggak selalu bisa nangkap ke kita. Makanya kalau kalian tantang aku di ayat mana ayat ini, kadang aku nggak bisa langsung buka di Markus sekian, Matius, tapi kadang isinya aku tahu Tuhan pernah berbicara. Isinya gini. aja, Pak. Isinya aja, tak perlu ayat-ayatnya. Bapak lupa pun tak masalah. Nah, aku percaya karena ya membaca firman Tuhan ini. Iya, apa itu? Coba Bapak sampaikan apa yang Bapak baca. Ku ajak dulu kalian gini, ya kita sama-sama merendahkan hati dulu. Kira-kira Mbak Rifa hidup nanti sekarang udah dewasa, kira-kira nanti akan mati kan? Ah, kalau mati, kalau mati sasarannya kemana? Tentu kita beragama ini, saya tarik dulu ya bagi saya nggak tahu kalian, pasti kita mau mencari keselamatan di akhirat. Kalau enggak, ngapain kita bahas-bahas ini, ngapain kita debat-debat ini, kalau bukan keselamatan akhirat. Nah, ada saya baca di kitab kami, nah, di kitab lain enggak ada seseorang, terlepas apakah itu manusia atau nabi atau rasul atau apa, yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Nah, betul itu Pak, betul. Saya pun percaya itu. Bahwa yang berbicara ini juga berasal dari surga. Ya, pasti dia tahu jalan ke surga. Ya, nah sekarang Pak, tunggu, Pak, ya, saya ikut Pak Bonar, ya. Pak Bonar. Kan kami umat Islam, kalau Bapak bilang Yesus adalah jalan kebenaran, kami percaya namanya jalan pasti bukan tujuan, Pak. Yang jalan itu namanya pintu, itu bukan tujuan. Kalau Bapak bilang kami tentang Yesus adalah jalan, kami dulu sudah percaya sejak lahir. Kami kalau sudah jadi Islam, kami tunggu dulu, coba Bapak dengarkan dulu. Coba kita bergantian dulu biar enak kita, Pak. Kemana? Kan gitu, jalan mau membawa kemana? Ke jurang kah? Kepada Tuhannya lah. Kan dia bilang, Pak, doa kalian akan dikabulkan oleh Bapakku, kata dia. Dia aja bilang gitu, doa kalian akan dikabulkan Bapakku, bukan dia yang mengabulkan doa. Jadi tujuannya adalah Bapaknya dia, Pak. Bapaknya dia adalah Tuhan, bukan Bapak dalam artian Bapak dia kawin dengan Maria Magdalena terus lahir Yesus, bukan. Tapi Bapak di sini apa kata Yesus? Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Bapaknya Yesus juga Bapak murid-murid, Tuhannya Yesus juga Tuhannya murid-murid. Artinya di sini merujuk kepada sosok Tuhan. Jadi kalau bilang tujuan ya Tuhan. Mbak Rifat, itu tadi kan saya masih dalam kesederhanaan. Makanya saya bilang tadi mau pakai itu, mau orang, mau nabi, mau rasul. Tapi kan paling tidak orang yang mengklaim dirinya begitu, minimal ada Pak, yang lebih tinggi lagi ada Pak, ada. Maulah kita belajar mencari. Saya cari nggak ada, maaf ya, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan aku jalan. Baru, ya Nabi Muhammad, Pak tunggu. Amsal 8 deh. Dari ya,
Bapak tuh Maksud nggak dalam tahu juga. Nabi Ya, ini tunggu. rahmatullahi manusia tidak ada pernah mengatakan bahwa dialah jalan keselamatan itu. Pak, sekarang ku tanya, Bapak kenapa tak menuhankan Musa, sementara Musa diperintahkan oleh Tuhan mengatakan kepada Bani Israel, aku yang mengutus aku. Artinya dia siapa coba? Kalau Bapak mau bilang jalan keselamatan, Musa harus Bapak tuhankan. Karena Musa mengatakan kepada Bani Israel, aku adalah aku yang mengutus aku. Kenapa nggak Bapak tuhankan Musa? Kalau memang cuma gara-gara kata itu, Bapak tak Tuhan, kenapa tak tuhankan? Mungkin lanjut sama Bang Zuma dulu. Bang Zuma selesaikan sebentar Bang. Ini anak saya minta. Ibu pernah menjadi sebagai utusan Allah atau Tuhan yang kalam Allah atau firman Allah. Tidak ada. Tapi Musa memang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Iya, dipakai Tuhan. Iya, jangan disalahkan. Kalau masalah dipakai sama tadi dengan Pastor Andi Simon itu, ya dipakai Tuhan, nggak apa-apa. Jangan kita terus benci dengan dia atau kita anggap itu apa. Banyak orang udah sembuh, kesitulah dulu tadi ya. Jangan kita kan jadi melebar ini sebenarnya. Tadi kan tujuan kita yang kalian klaimnya bahwa itu sihir atau apa. Sebenarnya mau sihir atau enggak, minimal orang yang datang saya lihat ketawa, berterima kasih, bahkan sembuh. Ada yang nggak sembuh, ya namanya apa kan, nggak 100% gitu. Jadi itulah pemahaman sederhana aja dulu. Kalau kita bawa nanti pemahaman yang rumit-rumit. Tunggu. Bapak yang entah kemana-mana, aku cuma minta satu ajanya dari tadi Bapak. Bapak ini berketuhanan pakai apa? Kan aku bilang itu, kalau Bapak bilang menurut orang Bapak percaya, ya suka-suka Bapak lah, tak masalah. Tapi kan kami kan baca kitab Bapak. Kalau Bapak bilang kami tak punya mata, yang kami punya mata tapi tak tertengok pun ada ayat kalau Yesus adalah Tuhan. Oke lah, sekarang lanjutlah sama Bang Zuma. Tadi masalah Bapak bilang, hanya Yesuslah satu-satunya yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran. Sementara Musa di kitab Bapak berani mengatakan, apa kata dia? Aku yang adalah yang mengutus aku. Harusnya dia jadi Tuhan Pak, kalau cuma kata-kata Bapak bilang. Nah Bapak sama-samakan dengan Nabi kami. Nabi kami dia adalah utusan dan Rasul. Dia mengakui itu. Tak pernah kami menyembah dia sebagai Tuhan. Nah jadi Bapak bilang kalau jalan, namanya Rasul itu adalah jalan kepada Tuhan. Tapi Bapak kembali lagi, Bapak kan kalau kalian nggak menyembah Nabi Muhammad sebagai Tuhan, ya apa urusannya bagi yang lain? Ya bukan, tadi kan Bapak kan bilang Nabi kalian nggak ada, bilang-bilang kan Bapak bilang gitu kan, kitab kita beda. Kitab Bapak terjemahan dari bahasa Yunani, kitab kami Al-Quran. Tuhan lain, orang lain, atau Nabi lain, tidak ada yang pernah mengatakan itu di dunia Musa, ini. Pak Musa lebih tinggi. Coba Bang Zuma selesaikanlah Bang. Alfa dan Omega. Artinya ya dari sebelum dunia ini ada, udah dia. Itu udah disebut Amsal 8 tadi sama Bang Zuma itu Pak. Alfa dan Omega. Dari mana Pak Bonar Yesus silakan. Dari mana Yesus itu? Saya mau tanya dulu Pak Bonar. Dari mana Yesus itu bisa nyelamatin orang? Kalau saya ngelihat konteks yang ada di dalam Evangelion, di dalam Perjanjian Baru atau New Testament, dan di dalam Hafid Akadasa yang Perjanjian Baru bahasa Ibrani, Yesus itu bilang dengan mengklaim Ani haderek via emet via kiyim, artinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau itu saya korelasikan di dalam kitab saya, nggak ada loh Pak. Sekarang gini, kita akan edukasi Pak ya. Saya suka edukasi. Ketika para sebentar. Loh, kitab saya kan Tanakh. Alkitab. Ya ini di Alkitab. Yohanes 14 saya anak. Jangan disamakan. Iya, tunggu dulu Pak. Iya, sebentar Pak ya. Jadi artinya begini loh. Di dalam perspektif kekristenan itu semua fundamental itu percaya kalau Jesus is God, Jesus is your savior, kan kayak begitu. Artinya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Kita akan olah TKP ini Pak. Artinya begini, kalau ada orang melakukan satu klaim itu harus diolah TKP dulu. Bener nggak klaimnya? Ketika Yoske berkata, "Ani aderek via emet via kayim,"
Artinya Yoske ini mengklaim kalau dirinya itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dari mana? Kita harus korelasi dulu di dalam Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Artinya, kalau Yesus itu adalah standar kebenaran keselamatan, dan Yesus itu adalah standar kebenaran bahwa dia adalah Elohim, kita cek dulu, benar nggak gitu loh. Artinya begini Pak, kita main dulu apakah Yesus itu bisa menyelamatkan manusia. Mungkin dari perspektif kekristenan, bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus dianggap sebagai anak domba Paskah. Kita ngelihat Pak, dari narasi kebohongan yang dilakukan oleh para misionaris Kristen terkait menarasikan Yesus sebagai anak domba Paskah yang ditujukan untuk konteks keselamatan, itu nggak tepat. Itu adalah cara berpikir Kristen Helenistik seperti Bapak ya. Jadi Bapak ini seorang Kristen Protestan bercorak Trinitas dan memakai paham Helenistik. Artinya kalau Yesus itu adalah anak domba Paskah dan dia adalah juru selamat, saya tanya dulu, di mana di dalam Torah ada satu narasi bahwa keselamatan, pengampunan dosa itu bisa dilakukan di hari Paskah. Sedangkan kalau kita ngelihat Torah Baruk Sine, Paskah itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan di dalam konsep alegorisnya itu adalah Rana Yetzer Hara. Terus bagaimana dengan Yesus dikaitkan dengan anak domba Paskah, dan itu disangkut pautkan dengan konteks pengampunan. Sedangkan di hari raya pengampunan di dalam Torah, di dalam tradisi Yahudi, itu adanya di Yom Kippur. Dan kalau kita ngelihat di dalam Ibrani pasal, Bapak nggak ngerti, masalahnya Bapak nggak ngerti Hebrew ya. Kalau kita ngelihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, segala sesuatu berdasarkan Torah dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Di situ dia mengkutip segala sesuatu berdasarkan Torah dan juga ada bentuk yaitu darah. Artinya Paulus menarasikan bahwa konsep pengampunan itu dengan darah. Tetapi kalau kita ngelihat realita terus fakta yang ada di lapangan, Yesus disalib di Golgota dan darah Yesus dikucurkan di atas Kalvari. Nah, maka premis kalau berdasarkan Torah, di bagian Torah mana ada konsep pengampunan dosa, konsep penebusan dosa menggunakan darah manusia. Dan kalau kita ngelihat di dalam Torah juga, metode untuk penebusan, pengampunan itu ada 3. Satu dengan darah hewan, yang kedua dengan tesyufa atau pertobatan, terus yang ketiga dengan sedekah atau amal. Jadi nggak ada satupun konsep berdasarkan para pemikiran dari misionaris Kristen terkait bahwa konsep penebusan itu berdasarkan darah manusia, itu nggak pernah ada. Dan itu bisa menyebabkan Hilul Hashem, penghujatan atas nama Hashem. Kenapa? Karena Hashem tidak pernah mengajarkan konsep penebusan dosa itu menggunakan darah manusia. Nah, kalau orang Kristen berangkat dari pemahaman bahwa Jesus is God, kita cari tahu dulu historisnya di mana. Kita tahu di dalam polemik gereja intern di abad G-Samsu, abad 234, bagaimana ada polemik sampai ada yang namanya Dewan Ekumenis. Bapak kalau Kristen harus tahu Dewan Ekumenis ya, kalau nggak tahu tolong Bapak diam ya. Jadi ketika gereja intern di dalam intern itu ada polemik, maka ada satu bentukan yang namanya Dewan Ekumenis untuk menetralisir bagaimana polemik yang terjadi di dalam gereja terkait masalah perdebatan antara Athanasius dan Arius. Arius tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita tahu bahwa Arius itu adalah seorang bapak gereja. Begitu juga dengan Uskup Alexandria yang berasal dari Alexandria. Beliau juga adalah seorang bapak gereja. Dia punya murid namanya Athanasius. Alexandria dan Athanasius ini adalah orang yang sangat getol menarasikan, membuat satu eksegesis bahwa Yesus itu adalah God. Artinya kalau Bapak dengan rendah hati ya, orang Kristen itu baik kok Pak, orang Kristen itu baik, dia suka membantu. Tapi kalau membahas tentang Jesus is God, alangkah baiknya Bapak itu bilang, ya Jesus is God itu berasal dari pemahaman pendekatan Bapak Gereja melalui eksegesis. Dan itu kami terima. Kenapa? Karena historisnya seperti itu. Dari awal abad pertama itu monoteistik, nggak ada Kristen di situ Pak ya. Pengikut Yesus yang asli yang berdarah Yahudi itu disebut sebagai Mesikim. Pengikut Yesus itu Mesikim. Kalau Kristen itu terbentuknya di Antioquia, dan di abad G-Samsu itu terbentuk kredo yang sangat paten yang digunakan sampai sekarang, itu kredo Athanasius. Jadi artinya Yesus itu setara dengan Bapa. Kalau kita berbicara setara ya, berarti Yesus transenden dong. Tidak bisa dong kalau Tuhan itu transenden, artinya Tuhan nggak bisa mati. Tetapi di situ kredo Athanasius menyatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah setara. Artinya kalau kita olah TKP lagi, bagaimana mungkin Bapa dan Yesus itu bisa dikatakan setara oleh Athanasius, sedangkan Yesus tidak memiliki informasi yang ada di dalam Bapa. Contoh, Yesus tidak mengerti tentang hari kiamat, itu nggak ada. Tetapi Bapa tahu. Artinya Yesus nggak bisa setara. Dan Bapak
sebagai praktisi Kristen juga tahu historis daripada Trinitas. Jangan main kutip ayat dulu. Kenapa? Kalau kutip ayat jatuhnya debat kusir. Harus ada historis, pendekatan historis dari Bapak Gereja. Kita tahu ya, sebelum ada Trinitas sebenarnya istilah Tritunggal itu nggak pernah ada. Yang ada itu Trinity, Trinitas ya. Sebelum Trinitas itu adanya adalah Triados. Triados itu apa? Triados itu adalah menceritakan tentang Tuhan tetapi belum ada skema teologinya. Dari Triados ini masuk ke dalam ranah Trinitas yang diperkenalkan oleh Tertullian. Di sana ada narasi tres personae una substantia discreti non separati. Terus habis dari Trinitas itu muncul lagi yang namanya Hagatriada. Dari Hagatriada itu muncul lagi nanti ada yang namanya monarki, sabellianisme muncul. Makanya di situ banyak gereja di abad Jisamsu, abad 234 terjadi polemik doktrin, dan yang memutuskan doktrin itu cuma satu, yaitu kaisar. Maka di situ dibentuklah yang namanya Dewan Ekumenis untuk menetralisir polemik yang ada di dalam intern gereja. Jadi kalau Bapak mau rendah hati, Bapak mau menerangkan siapa itu Yesus, Bapak juga harus punya pijakan. Contoh misal kayak begini, Yesus is God, Bapak akan menjawab, iya itu semua adalah pendekatan dari Bapak Gereja yang hasil daripada eksegesis ya. Jadi ada eksegesis, ada eisegesis, perlu digarisbawahi. Artinya kalau Bapak mau dengan kredibel, dialog dengan kredibel dan bukan dengan debat kusir, kita bisa menerima gitu loh. Jadi netizen di bawah ini bisa teredukasi dan tidak menjadi mendengarkan satu narasi yang apa ya, yang kusir gitu. Artinya kalau Bapak menjelaskan konsep daripada Jesus is God harus berangkat dulu. Contoh, historisnya dari mana? Nah, kayak begitu. Kalau kita melihat narasi yang ada dalam Evangelion ketika Yoske kan dibaptis. Kalau kita melihat narasi Yohanes pasal 1, Hologos itu adalah Theos, artinya Sang Firman adalah Allah. Dan di dalam ayatnya yang ke-14, Yohanes 1:14, di situ ada narasi bahwa Sang Firman itu menjadi daging. Dalam bahasa Greeknya sak egeneto, kalau dalam bahasa Ibrani nia basar, artinya hologos yang adalah theos itu menjadi daging. Tapi kalau kita ngelihat narasi ketika hologos yang adalah theos yang menjadi sak egeneto dan diakui sebagai Yesus, dan ketika Yesus hidup di bumi dan Yesus dibaptis, apa kata Roh Kudus? Roh Kudus berkata apa? Inilah anakku yang kukasih. Artinya Roh Kudus dalam rupa burung merpati menjelaskan status daripada Yesus itu adalah seorang anak. Dan tidak ada narasi yang mengatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100% God, itu nggak pernah ada tertulis di dalam Alkitab. Itu juga bentuk daripada eksegesis yang dilakukan oleh para misionaris Kristen. Apakah Yesus di surga itu juga adalah God? Tidak. Kalau Bapak buka kitab Wahyu, Jesus di dalam kitab Wahyu itu diklaim sebagai apa? Dia anak domba. Tidak lebih. Makanya ada perjamuan kawin anak domba. Baik Yesus di bumi maupun di sorga, status dia tetap anak, gitu loh Pak. Makanya di dalam literatur Yahudi, di dalam Hilchot Melachim, Yesus itu disetarakan sebagai seorang manusia dan juga salah satu bagian daripada rencana Shem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan juga untuk mempromosikan bahwa Tuhan itu Esa seperti yang dibilang sama Yesus sendiri di dalam Markus 12 ayat 29 di dalam bahasa Ibrani, karena kita tahu Yesus adalah orang Yahudi menurut narasi Evangelion. Di sana Yesus bilang Fayaan utu Yesua Arizona leho lamitsvot Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Artinya Yoske ini adalah seorang Yehudi yang taat dengan mitzvot yang terutama yang ada di dalam Bnei Yisrael. Jadi tidak bisa Bapak memaksa bahwa Trinitas itu ada terus memaksa Jesus adalah God, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Jesus is God itu adalah berangkat dari pemahaman Bapak Gereja dalam bentuk eksegesis. Dan kita tahu orang Yahudi itu sangat taat, dia terikat dengan Torah, apalagi di dalam Shlosa Asar Ikarim sebagai 13 prinsip imannya orang Yahudi, itu nggak ada satupun narasi bahwa God itu dalam bentuk fisik manusia. Dan itu ada di dalam Alenia ketiga, di mana Rambam Rabbi Moshe ben Maimon sudah mengkodifikasi tersebut bahwa Hashem itu tidak memiliki bentuk fisik secara daging. Kenapa? Karena itu juga berangkat dari pemahaman yang ada di dalam Torah ketika Hashem berkata kepada Bnei Yisrael, engkau tidak melihat image, tidak melihat gambarku ketika engkau berada di Gunung Horeb. Oke, sampai di sini dulu Bang Slayer. Habis langsung ya.
dihabisin oleh Valen ya. Jadi Brother Bonar ini sedikit disclaimer dulu bahwa Brother Valen ini dulunya adalah Tritunggal juga. Kemudian dia akhirnya tersadarkan dan kemudian memilih Yahudi. Begitu Brother Bonar. Nah, jadi gimana Ya, tanggapannya tapi kan, mengenai apa yang ya kan dijelaskan? tadi kan memilih ajaran Yahudi kan kan udah pernah ditanya juga, dia kan nggak percaya Yesus sebagai Tuhan kan. Ya udah, ngapain kita bahas kepercayaan orang, ya nggak bisa kita larang dong. Posisinya Yang kalian itu kan menggunakan kitabnya Yahudi gitu, yang kalian sebut Perjanjian Lama itu kan asalnya Tanakh gitu. Gitu bukan loh. itu Jangan ya udah, tanggung jawab dong kalau udah make, kalian harus tanggung jawab. bukan semata-mata hanya kitab perjanjian lama itu. Tuhan memang datang bukan untuk meniadakan itu, tapi menyempurnakan, menggenapi. Ya karena kalau meniadakan ngapain ada sejarah di situ. Itu tadi tentang pasca itu bagaimana mengingat bagaimana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di hukum terakhir, hukum ke-10 itu bahwa anak-anak sulung akan mati, diperintahkan Allah supaya kalian membuat tanda di pintu-pintu dengan darah domba, bukan darah manusia. Tapi Yesus itu digambarkan sebagai itu juga, penebusan manusia dengan tumpah darahnya. Bukan pula kita memang ada dikatakan kita perjamuan kudus, inilah darahku, minumlah. Bukan berarti kita tusuk Yesus kita minum, bukan. Itu kiasan, mengingat dia. Semua itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Gitu. Jadi jangan disalahkan. Tapi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Tuhan. Itu, jadi jangan diapa-apakan. Ya, jika sungguh-sungguh kamu mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu di Keluaran 15 ayat 26. Garansi-garansi inilah yang saya pegang dari Tuhan Yesus, sehingga saya harus percaya kepada dia. Saya berkatakan tadi tidak ada orang, nabi, rasul, atau siapapun, bahkan presiden yang pernah mengatakan garansi-garansi seperti ini. Itu dari Masalahnya semua yang di Keluaran itu bukan Yesus, Pak. Dari mana Anda bisa menyatakan yang di Keluaran itu adalah Yesus? Firman Allah itu. Ya, oke. Sekarang begini, di dalam perspektifnya orang Kristen kan Yesus itu firman Allah. Terus di mana di dalam Perjanjian Lama itu ada satu narasi bahwa firman Allah itu adalah Yesus. Kalau kita ngelihat di dalam Kejadian sampai Maleakhi, di dalam kitabnya orang Kristen nggak ada loh nama Yesus. Kan firman Allah itu jadi lewat kandungan dalam Allah itu. Iya, dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Dari mana, Pak? Yesus itu sebenarnya sebutan itu, kayak namanya itu. Kalau Bapak ngotot seperti itu berarti Bapak memaksa gitu loh. Artinya kita itu dialog kredibel. Sebenarnya kalau saya sanggah Bapak banyak nggak ada nama orang, nggak ada. Tunggu dulu Pak. Bapak itu kayak apa ya, kalau saya ngelihat itu hanya berfokus dengan terjemahan gitu. Saya bisa loh menyanggah Bapak banyak, itu bisa contoh Bapak menyatakan bahwa Tuhan itu Yesus, anak itu namanya Yesus. Nggak ada loh Pak, orang Yahudi namanya Yesus itu nggak ada. Yesus dalam bahasa Ibrani itu artinya kuda. Jadi nggak mungkin malaikat Gabriel itu ngasih nama kepada Raja Mesias dengan nama Yesus, nggak pernah ada. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Ibrani Yesus itu artinya kuda gitu. Jadi nggak mungkin. Gini, maksudku apapun ceritanya Bang, aku yang datang kemudian harus percaya dengan apa yang terdahulu. Jadi artinya aku percaya ini dari tulisan-tulisan, walaupun kamu anggap itu. Iya, dari mana gitu loh. Nama Yesusnya di mana di Perjanjian Lama? Coba nama Yesusnya di mana? Iya, di mana Pak? Nama Yesus di Perjanjian Lama di mana? Artinya kalau nggak ada nama Yesus, berarti ada satu konsep yang namanya eksegesis, benar nggak?
bukan Yesus namanya, tapi ciri-ciri Yesus Siapa? itu sudah Nah digambarkan. iya, gini loh. Berarti itu kan eksegesis kan? Bapak tahu nggak? Bapak orang Kristen tahu nggak eksegesis? Di runut, diapai Ya gini, semua. nggak usah ngomong dirunut dulu. Kita ngomongin yang kredibel loh Pak. Misal begini ya, di dalam Perjanjian Lama kan itu kan nubuatan menurut perspektif kekristenan. Artinya kan nggak ada secara konkret spesifik, bahkan dengan tegas jelas ada nama Yesus. Nah kalau nggak ada nama Yesus berarti itu nubuatan. Berarti kan masih ambigu, dan orang para misionaris Kristen mencoba itu melakukan eksegesis. Bener nggak? Ya, pembedaan lah, dibedah. Iya, eksegesis enggak? Eksegesis Iya. enggak? Nah, kalau udah gini, kita kelar Pak, nggak perlu dipeributkan. Jadi, ketika Bapak mengeksegesis, jatuhnya itu semua hasil eksegesis gitu loh. Eksegesis itu relatif, yang namanya relatif itu bisa benar, bisa enggak gitu loh. Makanya perlu dinamakan olah TKP. Kalau nggak ada nama Yesus di situ, berarti ada satu gimana? Kalau olah TKP nanti harus kita lahirkanlah si Musa, kita lahirkan Daud, kita lahirkan nggak perlu kita sampai Musa datang. Itu teks dan kontekstualnya ada kok Pak. Contoh kayak begini nih. Contoh kayak begini nih. Nah, itu kan udah dipalsukan. Makanya kan Adam bilang udah dipalsukan pula. Apanya yang dipalsukan Pak? Ya nanti kalau ada orang kan, jadi untuk pembataan ini kan jadi panjang. Nah, kan Pak ya, jadi tetap nggak apa. Ya artinya gini Pak, saya sebagai seorang yang muda, dan Bapak mungkin umurnya lebih tua dari saya ya. Saya menghormati Bapak sebagai seorang tua. Saya boleh jujur, Bapak ini tidak paham yang namanya hermeneutik. Di dalam sekolah tinggi ilmu teologi itu ada kelas hermeneutik. Ya saya nggak pelajari. Jadi kalau Bapak makanya kalau Bapak nggak pelajari, tolong dengerin gitu. Saya nggak ada masalah. Jesus is God, Jesus is your savior. Nggak ada masalah saya gitu loh. Tapi dengan rendah hati, gini loh Pak. Tapi dengan rendah hati, Bapak harus mengakui gitu loh. Sesuai dengan historis, Jesus is God itu berangkat dari pendekatan Bapak Gereja, dan itu ranahnya sudah eksegesis. Makanya ketika saya tanya Anda di dalam PL ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Tapi nubuatan, oke. Kalau itu nubuatan, ambigu nggak? Ambigu. Ada identifikasi tentang Yesus nggak? Ciri-ciri. Berarti Anda melakukan apa? Hermeneutik atau eksegesis. Kan di situ jatuhnya Pak. Kita nggak perlu main ayat. Kalau main ayat mah jatuhnya perang ayat gitu loh. Kalau kayak gini kan enak, benang merahnya ketemu. Ketika sesuatu yang kita lihat, ngambil contoh misal Evangelion mengambil narasi di dalam Perjanjian Lama atau Old Testament, dikutiplah 1-2 ayat, dan itu nggak ada secara spesifik konkret nama Yesus. Dan para misionaris Kristen melakukan konsep yang namanya hermeneutik. Ini Pak yang harus Bapak rendah hati menerima bahwa Anda itu melakukan konsep yang namanya eksegesis, Bapak melakukan konsep yang namanya hermeneutik. Kecuali di situ ada tertulis Ani Yesua Husemi Kilolam Faed. Nah, itu baru saya percaya. Makanya Tuhannya orang Judaism, Tuhannya orang Islam itu nggak perlu namanya eksegesis, nggak perlu yang namanya hermeneutik. Karena apa? Karena baik Tuhannya orang Judaism dan juga Tuhannya orang Islam itu sudah sangat tegas di dalam Quran, sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Di dalam Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 sangat jelas, nggak perlu dieksegesis. Tetapi ketika Anda sampai kepada satu tokoh sentral yang ada di dalam Evangelion, yaitu Yesus Bar Yosef, banyak para misionaris Kristen itu melakukan eksegesis. Contoh aja, sarjana Alkitab, Profesor Burzmetzger, terus habis gitu Bart Ehrman, mereka mempercayai yang namanya hermeneutik. Makanya Bapak kalau ingin menjadi seorang apologet, itu ada di sekolah tinggi teologi aja ada kelas yang namanya hermeneutik, itu ada gitu loh. Jadi Yesus itu dieksegesis, ya kan? Itu nggak masalah, itu pelajaran, edukasi, dan harus dimengerti biar kita dialognya nggak gagal paham. Kalau kita langsung main ayat 1 sampai 1000 tahun mah debat kusir, perang ayat terus. Tapi ketika itu kita bahas, duduk bersama, kita cari tahu historisnya di mana, ketemu benang merahnya. Oh, ternyata Jesus is God ini adalah hasil dari hermeneutik atau eksegesis. Selesai, nggak ada perdebatan.
Iya, itulah di ajaran kekristenan lewat perjanjian lama baru itulah sejarah. Jadi tidak dicomot-comot begitu aja. Tapi lagi-lagi kalian mau nggak percaya dengan sejarah, dengan ada bukti-bukti. Tapi ketika ada nanti orang atau nabi yang mengatakan dia wahyu atau diwahyukan apa, tidak ada eh, sejarahnya, tidak ada bukti-buktinya, bisa kalian percaya, nggak mau mengeksekusi itu. Ya, maksudku itulah. Tapi oke, itu bisa lah, biar masing-masing. Saya nggak paksakan kalian membahas apa kalian. Nah, cuman kalau kalian bahas pun Alkitab kami, jangan dipleset-plesetkan, jangan diapakan. Karena firman Tuhan mengatakan banyak orang memang mempelajari kitab firman Tuhan, tapi tujuannya untuk mempleset-plesetkan, memutar-mutar balikan gitu. Nanti hati-hati kalian, itu aja. Berdosanya sama kalian gitu. Nyahlah kau, kan itu yang dibilang Tuhan. Jadi udah itu aja. Kalau ini kita membangun manusia ini ya tentu dengan harus ada dengan pengajaran-pengajaran. Nah, orang akan melihat pengajaran mana yang benar dari buahnya. Ya udah itu aja. Biarlah orang kita kasih kebebasan. Memang setiap kita tentu percaya, kita imani agama kita juga ditugaskan Tuhan kita, mungkin kalian juga untuk memberitakan ini nggak apa-apa, sah-sah aja. Beritakan, kalau kami bilang beritakanlah firman ke segala penjuru dunia, ke bangsa-bangsa, baptis mereka dalam namaku kalau dia udah mau, kan gitu. Karena siapa yang dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak menerima baptisan ya akan ya tidak selamat gitu. Bukan dibunuh ya, kalian mau plesetkan. Itu jadi ya udah, itu pun tidak ada pemaksaan di ajaran kami, tidak ada seperti ada tadi program Indomie atau apa, itu nggak usah dibawa-bawa itu. Kalau ada orang berkunjung ke rumah orang, mungkin membawa Indomie, membawa nasi bungkus atau apa, kenapa kita salahkan? Jangan kita salahkan itu, gitu. Ya kan, sama kita membesuk orang lagi sakit, ada bawa jeruk, bawa apa, ada kadang ya biar lebih simpel, uang dititipkan, gitu. Nggak apa-apa, sah-sah aja itu. Nggak apa-apa, tapi jangan, ya itulah. Tapi tadi konteks kita memang masalah keselamatan. Masalah apanya tadi, masalah kesembuhan ini yang pelayanan pastoran di Simon sebenarnya udah jauh melenceng memang. Nggak bisa dipercaya, masa nggak ngomong lagi? Itulah. Terserah orang lain percaya atau enggak, dianggap itu hipnotis atau apa, ya terserah. Kalau mau diselidiki, tanya orang yang mendapat kesembuhan. Atau apakah memang direka-reka, rekayasa. Kalau direkayasa kan pastoran di Simon kan berdosa itu. Berdosa sama dia dosanya, bukan apa. Tapi kita kalau reka-reka juga hal-hal jahat yang dilakukannya, kita juga berdosa. Udah, banyak yang bersyukur, berterima kasih, pelayanan-pelayanan itu nggak apa-apa. Ada orang memberi pelayanan lewat membagi-bagi makanan atau apa, puji Tuhan. Apalagi masa pandemi. Kita nggak boleh salahkan, jangan dibilang cari muka. Mau cari muka dia dalam pelayanannya itu, dia sendiri yang berdosa, tidak dapat pahala dari perbuatannya. Tapi orang yang mendapatkan bantuan itu atau makanan itu atau kesembuhan itu udah dapat pahala. Itunya di dalam kehidupan ini. Jadi netral-netral aja, nggak apalah apa gitu. Jadi kita artinya plong menerima semua gitu. Kalau ada perlakuan orang yang kurang baik, yang kurang apa, kalau boleh kita tegur. Kalau toh dia membandel nggak ditegur, nggak mau, ya kita berdoa supaya jangan dia jadi membuat kecelakaan ke orang. Kalau toh akhirnya udah membuat kecelakaan ke orang, ya terpaksa gimana pun kita hempang, kita larang, kita lerai, kan gitu. Jadi berfungsi kita di seluruh apa
lapangan di seluruh momen. Itu yang diminta Tuhan, sehingga engkau berkenan bagiku gitu. Ya kalau udah berkenan ya tinggal tunggu aja hadiah-hadiah yang kita peroleh gitu. Mungkin nggak saat ini, besok, atau di akhirat, di surga nanti, kan gitu. Itu juga kembali kepada iman-iman percaya kita. Sehingga yakin aku kalau itu kita lakukan, ya Indonesia ini aman lah, aman, tertib, tentram. Kalau itu udah di aman, tertib, tentram, nggak usah campur tangan Tuhan pun, ya aman, tertib, tentram, nggak usah campur tangan Tuhan, pasti kita sejahtera. Orang asing akan menginvest sini karena investor nggak berlomba-lomba ke sini, padahal ini sumber alamnya hebat, makmur, peluangnya bisa beruntung bisnis apapun di Indonesia. Karena masalah keamanan itu aja. Kalau ini udah aman, gak usah kita promosi, mengundang orang, kita karpeti orang datang ke sini. Bahkan udah di karpeti udah apa, nggak ada sumbangannya, nggak ada sikit yang diberi. Nah, kalau kita udah aman, tentram, tertib, maka kesejahteraan itu menyusul. Orang akan datang berbondong-bondong. Kita buka warung makan, ya namanya tambah orang akan memakan, mungkin jadi tambah lah, tapi bukan jadi kurang, kan gitu dari yang apa, atau buka kita semua lah, semua gitu. Cakep. Berarti sekarang udah nggak ini lagi ya, udah nggak panas lagi ya batinnya ya ketika kita membahas sesuatu di sini ya. Saya nggak pernah panas. Ya ini kalau kita agak-agak misalnya keras sedikit suara, biasanya itu bukan karena kita benci atau panas. Ya wajar, kita kan namanya berdialog, diskusi, bahkan debat. Ya kan ada tarik ulur suara, ada apa, tapi kan ya kasih pendapat-pendapat itu aja, bebas. Kalau ngapain saya harus tegang masuk di Zoom ini? Ya saya sakit sendiri. Karena bagi kami itu udah jelas kok. Kami nggak usah pakai dalam Al-Quran seperti apa. Kita pakai lihat di Ulangan 13 juga. Barang siapa ada yang melakukan mujizat atau nubuat-nubuat yang terjadi lalu kemudian mengajak mereka menyembah Allah lain, maka bunuh. Nah gitu. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh PSAS? Menyembah Allah lain. Siapa namanya? Allah lain mana? Yesus. Kenapa Allah lain? Nggak Yesus itu dengar. tidak dikenal dalam tanah itu tidak dikenal. Oh. Yesus tidak pernah disebut juga Allah. Nah, maka dari itu adalah menyembah Allah lain. Sehingga kami akan memberitahukan kebenaran ini kepada semua yang ingin mendengarkan. Keimananmu kan Allah lain itu Yesus. Kalau keimanan dia justru itulah Allah. Nggak Allah lain. Ya iya, jangan. terserah kalau makanya ini balik lagi, Brother Bonar balik lagi. Keimanannya kalian terserah. Tapi apa yang tertulis di dalam kitab suci itulah yang kami hargai dan kami imani. Iya. Ya, clear ya? Nah sekarang secara tertulis di dalam Tanakh dan juga di dalam Novum Testamentum atau perjanjian baru yang kalian kenal dalam bahasa LAI-nya tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus adalah Theos atau Allah. Maka dari itu selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataannya. Mau terima silakan, nggak terima ya silakan. Ini bagian dari toleransi. Begitu, Brother Bonar. Saya persepuluhan. Ya, Jangan Yohanes lupa persepuluhan. Oh, iya. Jangan lupa Yohanes 3:16. Artinya karena begitu besar kasih Allah. Jadi karena kasihnya sama dari Allah ini, dia nggak suka kita ini hancur lebur bahkan nanti ke neraka. Makanya itulah kehadiran Yesus. Itulah kuncinya. Allah itu mengasihi anaknya enggak, Pak? Ya iya dong. Ya, tapi kenapa kok Allah kenapa kok perjanjian baru lebih mengasihi dunia daripada anaknya? Maksudnya gimana mengasihi dunia? Ya, dunia nah, juga itu, Bapak, gini. Ya, gini Pak ya. Bapak kan saya tanya, apakah Bapak itu mengasihi anaknya? Bapak menjawab iya. Kan begitu. Itu kalau saya baca itu dulu saya sempat iman saya goyah loh Pak. Baca karena begitu sebentar saya mau kesaksian sebentar Pak ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Saya berpikirnya begini ya.
bagaimana seorang Allah itu saya juga agak kurang yakin kalau itu yang bilang Yoske ya, karena yang mengkanon itu bapak-bapak gereja, bukan Yoske sendiri yang nulis, bukan para Talmid sendiri. Kalau Talmid sendiri yang nulis nggak bakalan seperti itu gitu loh. Kalau saya korelasikan itu di dalam Torah, Hashem itu menciptakan manusia di hari ke-6. Kenapa kok manusia itu diciptakan hari ke-6? Kalau kita ngelihat kok diciptakan yang terakhir, kan kelihatannya nggak penting kan? Tapi kenapa kok Hashem menciptakan manusia itu di hari ke-6? Sebelum manusia diciptakan sedikit itu ya, sedikit ya. Itulah karena Allah ini mengasihi manusia makhluk. Sebentar. Disediakan dulu, semua udah diciptakan. Sebentar, Pak. Masa Iya, sebentar dulu. Iya, sebentar dulu, nanti Bapak bisa ngomong, Pak. Sebentar ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 sebelum manusia diciptakan itu kan Tuhan ciptain segala sesuatu sebelum manusia. Artinya manusia itu sangat penting gitu. Sama halnya kayak begini. Kalau ada suami istri terus istrinya mengandung, otomatis kedua orang tua ini ya dia mempersiapkan semua gitu loh. Mulai dari tempat tidur anak tersebut segalanya dipersiapin gitu. Artinya manusia ini sangat penting bagi Tuhan gitu. Tetapi ketika saya membaca sebentar. Tapi ketika saya membaca narasi yang dibuat oleh New Testament, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini saya langsung ngedrop gitu. Bagaimana kok Tuhan ini mengasihi dunia daripada anaknya sendiri? Bahkan kalau saya ngelihat narasi juga di dalam konsep pemikiran daripada Christianity, ini bapak ini sangat kejam sama anaknya gitu. Kenapa saya bilang kejam? Contoh begini nih, seorang bapak sama anak itu pasti bapak itu ngebelain anaknya sampai kayak gimana pun dibelain. Contoh kayak misal anaknya nggak punya apa, bapak ini rela utang ke BRI kemana supaya anaknya makan gitu. Tapi ketika gue ngelihat konsep daripada ketuhanan Kristen, ini bapak ini sangat jahat sama anaknya. Gimana nggak jahat coba? Ketika anak ini nggak bersalah, anak ini dilimpahkan. Jadi salahnya anak-anak yang lain, anak-anak tetangga ini dilimpahkan sama anak satu ini. Jadi bapak ini sangat kejam gitu kalau kita ngeliat. Dan saya nggak percaya kalau ini adalah doktrin daripada Hashem. Saya nggak percaya gitu. Kenapa? Kalau di dalam Torah, saya masuk dulu. Dalam Torah kita lanjut ke dalam Torah, kita akan bahas dulu sebentar. Ini ada apa penyembah batu hitam, seorang tritung sepertinya. Musim bentar. Nanti lanjut lagi aman. Enggak, gua enggak kesana, gua bahas ini dulu. Gua bahas bentar, Bonar dikit. Brother Bonar, tunggu bentar. Masih lanjut. Gua enggak masuk ke bahasan kalian. Gua masuk ke bahasan ini nih. Seorang tritung sini yang ada penyembah batu hitam. Dia ngomong kayak gini, Muslim itu menyembah pagan batu kotak hitam, cium-cium hajar aswad dan lempar-lempar jumroh 7 kali buat usir syaiton. Emang syaiton bisa kabur dilempar batu? Itulah kalian botol. Coba kita buktikan ya. Diam di situ ya, Blackstone. Jangan terguncang, jangan lunglai. Gua akan buktikan. Ini kita akan buka ke sini ya. Ke sini terus kita akan buka. Lihat ya, lihat di kitab lu Yohanes 8:59. Perhatikan di sini. Nah, kita langsung konteksnya aja dulu ya. Dari Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Perhatikan berikutnya, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Hilang Yesus. Inilah maksudnya kenapa lempar jumroh bisa menghilangkan syaiton. Karena syaiton itu takut batu, hilang Yesusnya. Nah, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Jawaban untuk itu ada di Yohanes 8 ayat 5-9. Jadi Yesus kan menghindari kalau orang mau mengusir dia pun menolak dia, dihindarinya, dikibarkan tangannya, pakaiannya. Berarti itu adalah seorang Kristen yang dia mindsetnya Islamophobia gitu. Dan saya pasti yakin yang namanya akun Blackstone itu nggak pernah pergi ke tanah Israel. Jadi Pak, diam dulu Pak. Dari tadi Anda ngomong loh Pak, diam dulu Pak. Saya menghormati Anda sebagai orang tua gitu ya. Saya juga mau klarifikasi ya untuk si Blackstone. Saya tambahin juga saudara Slayer ya. Ini
Kristen yang mindsetnya Islamophobia dan dia nggak pernah berangkat di tanah perjanjian atau di tanah Israel. Saya kasih tahu satu rahasia ya. Ketika orang Kristen ada semacam kayak dia kan setiap tahun di setiap gereja itu ada yang namanya Holy Land atau Tour Holy Land. Dan di Tour Holy Land setiap gereja itu pasti datang ke gereja Makam Kados. Ya, untuk akun yang namanya siapa tadi, Bonar Stone, Anda lebih baik berangkat dulu ke tanah Israel. Kalau sekarang ongkosnya yang udah ada vaksin ya, mungkin sekarang ongkosnya 34 juta PP ya. Itu Anda berangkat ke Holy Land, kalau gereja Anda menyediakan Tour Holy Land, ya kisaran begitu harganya, 34 juta. Nah, Anda pasti akan dibawa di satu gereja yang namanya Gereja Makam Kados. Nah, gereja itu diimani sebagai tempat daripada di mana Yesus dikubur. Dan ketika Anda masuk di dalam gereja Makam Kados, itu ada satu lempengan batu yang kurang lebih panjangnya 2 meter. Dan semua praktisi Kristen ketika dia masuk di dalam gereja Makam Kados, apa yang dilakukan? Sama. Itu batu diciumin. Sampai sapu tangan itu diusap-usapin ke batu tersebut. Dan sapu tangan itu dikantongin lagi. Dan bukan hanya itu aja ya. Di sebelah lempengan batu yang panjangnya 2. Saya ada videonya, nanti akan saya kasih ke Slayer ya. Itu ada videonya. Jadi di sebelah batu yang lempengan yang kurang lebih 2 meter itu ada kayak kandang, kayak kotak kecil sebesar kandang ayam. Di dalam kotak itu ada foto daripada Yesus. Nggak tahu foto itu benar wajah Yesus atau kagak. Saya rasa itu bukan foto Yesus, bukan wajah Yesus yang sebenarnya. Nah, ketika praktisi Kristen tahu itu kayak kotak kecil sekandang ayam, itu masuk orang Kristen di situ, ngantri satu-satu. Itu nangis-nangis di dalam ya. Dia nangis-nangis. Yesus, Bapakku, sampai dia kadang sampai bahasa roh, sikiara wala-wala wayasye, sampai kayak begitu. Dan dia menangis dan foto itu dicium. Bayangin, kalau si Kristen yang punya mindset Islamophobia, harusnya mereka apple to apple gitu loh. Kalau Anda mengkritisi, menarasikan bahwa Islam menyembah batu, itu historisnya nggak pernah ada gitu. Bahkan sebelum ada Islam, baginda Rasulullah belum ada ya. Itu memang avodah zara semua. Tapi ketika baginda Rasulullah hadir di era keemasan beliau, itu disingkirkan semua yang namanya avodah zara gitu. Makanya praktisi Judaism itu memberi aplaus positif terkait masalah konsep ketuhanan daripada Islam yang sangat monoteistik gitu. Jadi Anda itu kalau saya kategorikan itu adalah Islamophobia. Sama halnya banyak orang-orang Kristen yang mindsetnya Islamophobia menarasikan bahwa Judaism menyembah tembok gitu. Ini adalah orang-orang yang nggak punya kredibilitasan untuk berdialog, yang bisanya cuma nyampah gitu. Orang-orang yang seperti ini sama kayak si Kace ya, terus itu kayak si Paul Jong, orang-orang Kristen yang punya mindset Islamophobia. Ini bahaya loh. Dia nggak ngerti historis, atau sebenarnya dia udah tahu historis, tetapi historis itu diselewengkan gitu. Jadi bagaimana dia itu mengerti gitu. Coba Anda itu berangkat Holy Land di tanah Israel dan Anda masuk ke gereja Makam Kados. Itu pasti ada yang narasi cium batu, ya kan? Bahkan sampai sujud nangis-nangis di kandang kotak. Itu saya ada videonya, nanti saya akan kasih ke Slayer ya. Habis ini akan saya kasih ke Slayer sebagai bukti. Jadi artinya kita harus dialog yang kredibel gitu. Apa yang nggak ada dalam Quran jangan dia dadain. Gitu. Itu bisa kena deliknya gitu. Makanya kalau Anda mau membahas secara kredibel, nggak ada masalah. Dialog itu bagus. Duduk bareng kita dialog dengan kredibel bagus. Tapi kalau narasinya nyium batu, disuruh nyembah batu, itu satu narasi yang nggak etis gitu loh. Saya juga bisa berkata lebih keras gitu loh. Saya bisa menarasikan dalam konsep pola pikir ortodok tradisional gue bisa menarasikan bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif. Yesus historis, ini maaf ya, saya nggak ngeremehkan Anda. Kalau saya ngelihat bahasan dialog-dialog di channel YouTube, paling mentok Jesus is God, dan yang dibahas ayatnya cuma aku dan Bapa adalah satu, pada mulanya adalah firman. Tetapi di luaran sana, ini membahas sarjana-sarjana Alkitab, membahas Yesus historis. Mereka melakukan riset, nggak seperti Anda gitu loh. Anda siapa? Kan gitu. Apakah Anda pernah lakukan riset? Makanya kalau saya ngelihat debat-debat di channel YouTube, paling mentok aku dan Bapa adalah satu, pada mulanya adalah firman. Barang siapa melihat Bapa, dia melihat aku. Kan kayak begitu. Perang ayat sampai 1000 tahun nggak selesai gitu loh.
Oke, lanjut Bang Slayer. Oh, nantikan videonya. Ini juga kita udah kedatangan HMC Media Center dan juga Akhi Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum buat teman-teman yang lain ya. Ya, Tafadol langsung beri narasi silahkan. Ini bahas Andi Simon kan kok jadi bahas yang lain ya? Lagi bahas apa nih? Lagi bahas ini Pendeta Esra Soru yang juga ikut mencurigai mujizat-mujizatnya PSAS. Lanjut. Ya, kalau kita bicara karismatik, dari dulu tuh kan yang dijual memang mujizat ya. Dan ini udah pernah saya bahas juga, ini nggak lebih dari permainan psikologis. Karena saya pernah di dalam ya. Saya pernah di dalam dan saya sering doakan orang rebah. Saya sampai bingung, ya orang bisa rebah juga saya doain. Ya mungkin kalau hari ini saya ketemu Bang Slayer, saya doain rebah juga nih Bang Slayer ya. Jadi tekniknya nggak lepas dari pertama. Ya, pertama adalah waktu kamu tumpang tangan, itu dorong sedikit. Orang begitu hilang keseimbangan pasti jatuh. Itu yang pertama. Kedua, lagu yang dimainkan itu lagu sedih, lagu melo. Ya, itu saat lagu pujian penyembahannya kan lagu yang sedih dan itu backsoundnya itu jalan terus, backsoundnya itu dijalankan terus dan kita nggak bisa pungkiri ada orang yang memang tipikalnya tuh melo, ya, hatinya tuh lebih melo. Misalnya contoh, Bang Slayer baru putus cinta, tiba-tiba datang ke KKR, tiba-tiba lepaskanlah ya kesusahan Anda. Jadi pendeta tuh kalau ngomong tuh logatnya aja tuh kayak dimainkan. Ya, kalau karismatik itu pendeta-pendetanya untuk public speaking jauh di atas Protestan dan Katolik. Teman-teman bisa lihat dia kalau ngomong lepaskanlah, pulas gitu kan. Jadi ada penekanan intonasi-intonasi yang memang menghipnotis orang. Dan kita percaya bahwa hipnotis itu memang ada. Begitu juga dengan yang dilakukan pendeta-pendeta ini, hipnotis sugesti itu dimainkan. Jadi saat Bang Slayer didoakan gitu kan, udah kamu relakan saja yang terjadi bla 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 gitu kan, Bang Slayer akan merasa oh itu kena ke saya gitu. Lagunya lagu sedih. Contoh aja gitu, kita lagi putus cinta, tiba-tiba dengar lagu sedih bisa nangis gitu kan. Kita lagi ada masalah ya, mungkin orang tua baru meninggal, tiba-tiba kita dengar lagu sedih, kita bisa nangis. Itulah kenapa musik itu media yang sangat bisa memainkan perasaan. Jadi itu yang digunakan. Karismatik adalah produk ya, produk yang diciptakan di Barat, di Amerika. Dan itu memang saat diciptakan psikologisnya itu dimainkan. Itulah kenapa gereja karismatik itu sound systemnya selalu yang paling bagus. Nggak ada gereja karismatik itu pakai sound system yang sekedarnya aja. Nggak bisa masuk, nggak akan masuk gitu. Harus sound system yang terbaik, semuanya itu dimainkan. Contoh ya, saat KKR nanti dibilang, saya Roh Kudus berbicara sama saya, ada yang di sini lagi sakit kaki, ya. Terus tiba-tiba Bang Slayer merasa, wah itu saya gitu, wah luar biasa kan, Roh Kudus lagi tunjuk saya. Padahal dari segitu banyak orang, ada 1.000 orang, masa nggak ada yang sakit kaki? Itu kan penyakit yang paling sering terjadi ya, nggak enak badan, nggak enak kaki gitu kan, kaki lagi kesemutan atau kaki lagi kram, ya, kaki sekarang sering capek, sering kram, itu penyakit yang biasa, yang akan dia bawakan gitu. Terus ada yang bilang, ada yang merasa sesak napas setiap hari gitu kan. Ya ada lah gitu, kemungkinannya kan pasti ada gitu. Kalau nggak ada pun ya diam-diam aja semua gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang maju ke depan, iya itu tadi saya yang Bapak sebut gitu. Ya saya yang kakinya ini nggak enak gitu. Padahal bukan dia aja, banyak lagi orang yang lain gitu kan. Cuman pas karena dia tiba-tiba disugesti, masuk, dan dia merasa kakinya sembuh. Ini kan masalah peluang. Contoh seperti Andi Simon, yang didoakan sehari itu ada 300 orang. Ya, ada 300 orang. Misalnya ada berapa lah, banyak itu kan, ratusan orang. Yang sembuh beberapa orang, dan itu nggak diapa-apain pun sembuh. Dan itu memang kita sugesti gitu kan. Wah, bla bla bla. Jadi, lagu-lagu di karismatik aja itu berbeda dengan Protestan. Salah satu yang paling penting adalah detak jantung. Saya dulu di GMS ya, di tempat saya dulu, itu yang buat lagu itu kan saya kenal. Ada beberapa, WL-nya juga teman ya. Jadi, musik itu saat dibuat itu mereka juga memperhatikan detak jantung. Jadi itu sama kayak orang belajar DJ. Jadi kalau orang belajar DJ itu dipelajari juga. Kamu nggak boleh tiba-tiba lagi detak jantung lagi main musik dengan detak jantung sekian, tiba-tiba kamu ubah banyak gitu. Lagi tinggi tiba-tiba kamu langsung ngedropkan. Itu nggak boleh.
hancur ya. Jadi DJ yang pintar tuh memang dia perhatikan detak jantung manusia tuh berapa gitu kan, yang bisa masuk ke musik. Jadi ada frekuensinya, frekuensi sekian bisa masuk, nanti dimainkan, diturunkan, dimainkan, turunkan. Jadi itu semua masalah frekuensi aja kalau di lagu. Dan di karismatik itu sangat menentukan frekuensi musik yang dimainkan ya. Jadi itu memang kita harus akui kalau orang karismatik ini pintar membungkus kekristenan itu dengan psikologis. Jadi nanti misalnya ada sesi konseling ya, itu yang membuat domba-domba itu nggak bisa kemana-mana. Ada yang namanya komsel ya, terus setiap ada yang bermasalah didoakan. Jadi di kekristenan itu memang lebih kompak di hal yang gituan, sehingga segan nanti keluar. Dan rata-rata orang yang join karismatik, coba ditanya, tentang Alkitab ngerti nggak? Enggak. Tentang kekristenan ngerti nggak? Enggak. Kenapa dia masuk Kristen? Karena dia bilang saya melihat orang. Contoh, saya diajak Bang Slayer. Ya, saya lihat Bang Slayer sama istrinya mesra, keluarganya lancar, rezekinya bagus. Sedangkan teman muslim saya atau ustadz saya lihat, wah, ustadz saya cerai. Ya, ustadz saya aja kasar gitu. Oh, artinya Bang Slayer lah yang benar, saya ikut Bang Slayer. Banyak orang Kristen tuh ikut-ikutan. Banyak juga orang yang jadi murtadin ya gitu, cuman sekedar ikut. Dia melihat teman-teman dia yang jadi Kristen, kok sekarang sukses ya, kok sekarang pergaulannya enak ya, teman-temannya positif, jadi mereka ikut-ikutan. Tapi kalau bicara iman, ya itu kurang gitu. Jadi memang di Islam, kita itu terlalu fokus hubungan kita dengan Allah, ya nomor satu itu, tapi di kekristenan itu yang mereka gedekan itu hubungan sesama dulu gitu, agar bisa merangkau lebih banyak orang gitu. Ya, jadi memang fokusnya itu berbeda. Fokus mereka itu memang kayak perusahaan, gimana buat nyaman, gimana buat orang tertarik join gitu kan. Itulah gereja karismatik itu luar biasa secara marketing ya. Ada yang pakai udah brosurnya, keanggotaannya, bahkan GMS ya. Tempat saya tuh ini ada aplikasinya. Saya tinggal buka My GMS, saya bisa lihat nama saya, nama teman-teman, semua bisa gitu. Semua jelas. Mereka tuh bungkusin sampai segitunya. Jadi memang itu perusahaan yang berkedok agama. Ya, perusahaan yang berkedok agama, jadi inilah kelebihan mereka ya. Kita harus akui itu kelebihan mereka. Jadi kalau ada yang susah, contoh Bang Slayer nih, dia muslim. Ya, Bang Slayer saya doain Bang Slayer banyak utang gitu kan. Saya doain. Terakhir saya kenalin sama teman saya nih, lagi butuh karyawan, Bang Slayer kerja di sana. Bos Bang Slayer Oten. Yang kenalin saya. Ya, yang jadi kawan Bang Slayer juga Oten, semua Oten. Besok-besok ya diajak ke gereja pasti segan gitu kan. Nggak enak lah kalau bos yang ngajak nggak pergi. Nanti lama-lama ya lengket gitu. Lama-lama lengket. Jadi memang yang mereka jual ginian, kepedulian gitu. Jadi sosial dibungkus dengan agama. Ya, mungkin dari saya itu aja dulu. Silakan dari yang lain biar kebagian semua. Wah, ini sangat legit gitu. Apa yang diberitakan oleh Ahina HMC. Karena Ahina HMC pun sama seperti Brandon Valen ya, sama-sama mantan Tritung gitu. Jadi tahulah dalamannya tuh kayak gimana, apa yang dijual gitu kan, trik-trik mereka. Jauh. Kalau misalnya udah ngomongin teknis, jauh dari apa yang tertulis dalam Biblos itu kan. Aduh. Oke, aku dulu ya. Aku dulu trailer. Satu lagi, Brother Bonar. Istiqomah Tafadol, silakan. Ini belum satu lagi teman kita belum. Ya, silakan Tafadol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut aja Bang. Karena ini juga. Oh gitu, ya wes satu, thank you. Selamat menyaksikan. Yuk lanjut, Brother Bonar. Ya. Ini nanti sekalian closing aja lah ini ya. Artinya gini, oke makasih ya. Saya udah diizinkan juga, walaupun mungkin ada bincang-bincang lah namanya ya. Kalau bisa kita ambil hikmahnya, ya kita ambil masing-masing lah mana terbaik. Cuman tadi kan muncul saya masuk juga karena ada ungkapan yang seperti menganggap adalah permainan, adalah mistis, adalah apa gitu. Jadi ya saya bilang terlepas mau apakah itu mistis atau apa yang melakukan itu, kalau itu memang mereka lakukan hanya untuk mengapa dia menaikkan followernya atau apa viewernya gitu,
ya itu dia juga yang berdosa. Kalau dia buat-buat itu bukan betul berasal dari Tuhan yang mereka yakini ada kesembuhan, itu juga ya dialah yang menanggung dosanya gitu. Tapi kan firman Tuhan ada memang diizinkan kita setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita dikasih memang kadang kasih karunia namanya itu, nggak semua orang. Makanya aku bilang ada karunia bernubuat, ada karunia penyembuhan, ada macam-macam. Bahkan saya tidak menutup kemungkinan katakan tadi bahwa memang jangankan di luar daripada Kristen, yang Kristen sendiri banyak kadang yang mencela seperti ini, tidak percaya. Itu juga ya urusan dia lah itu, kayak Stephen Tong itu. Saya udah katakan tadi, saya juga senang sama dia, tapi dengan ungkapan dia menantang gitu, tidak ada kesembuhan, itu kebetulan. Bahkan mulai dari Pak Niko, waktu dia mau menghardik COVID, ngapain dia sewot gitu kan? Ya udah, kalau dia nggak mau menghardik, udah. Kalau orang mau hardik, kalau benar terhardik kan lumayan juga mengurangi secara materi, ya tidak jadi orang harus mengeluarkan uang untuk berobat. Itu hal yang dilakukan Pastor Andi Simon juga memang saya percaya itu pelayanan dia, dan dia memang selalu mengatakan bukan kekuatan dia hanya memang Tuhan pakai. Bahkan dia tidak bisa mengelak itu karena Tuhan suruh dia utus. Dia nggak berani dong walaupun memang karena situasi COVID banyak peraturan-peraturan yang menghambat, tapi lagi-lagi kadang nggak terhambat semua, sebisanya dilakukan dengan ikut campur dari keamanan, polisi gitu. Bahkan tadi kan orang daerah itu, orang lain, orang yang datang tidak melihat suku, agama, rasnya, denominasi, semua agama juga ada di sana, dan dia tidak memandang itu. Tapi pelayanan yang dilakukan benar-benar murni pelayanan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, banyak yang sembuh itu. Bahkan pelayanan dia diapresiasi oleh Kapoldanya, oleh instansi pemerintah. Nah itu ya udah. Sebelum lebih jauh lagi, Brother Bonar boleh kasih lihat orang-orang yang sembuh ini rekam medisnya bagaimana? Ya, ngapain saya harus tunjukkan, kan dibuka Iya. aja. Maksudnya siapa tahu ada gitu kan di channelnya siapa namanya PSAS ini menampilkan ini, lihat rekam medis orang yang gagal jantung, asalnya gagal jantung, jantungnya persentasenya sudah sekian, kemudian ketika saya obati persentasenya naik kembali. Mungkin ada yang seperti itu. Bukan dia bilang obati, itu yang membilang bukan dia, Bang. Yang membilang itu justru yang mengalami kesembuhan itu. Iya. Nah, kalau misalnya yang mengalami malah lebih mudah lagi gitu. Mereka langsung bawa, ini lihat rekam medis saya dulunya diabetes. Diabetes. Tapi gini Pak Bonar. Itu tidak tapi gini, coba gini. Apa yang dilakukan sama Pak PS Andi Simon itu sesuai dengan ajaran Yesus enggak? Sesuai perintah Yesus. Tunggu. Ya, stop dulu. Saya mau jawaban singkat. Berarti kalau saya tanya kepada Pak Bonar tadi jawab sesuai. Terus ketika PS Andi Simon melakukan itu kan bentuk dari KKR ya. Tapi bukan KKR sih sebenarnya. Penyembuhan dalam nama Yesus. KKR, boleh dibilang KKR sama? Bisa KKR, tapi nggak KKR itu. Memang dia siapkan tempat bagi orang-orang jadi intinya apa yang dilakukan oleh PS Andi Simon itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Terus yang kedua nih, apakah bentuk dari konsep penyembuhan daripada PS Andi Simon itu bisa dibilang ibadah? Bisa. Sekarang sebentar dulu Pak. Berarti pertama jawabannya sesuai, terus yang kedua ibadah. Kalau saya ngelihat narasi yang ada di dalam Perjanjian Baru, PS Andi Simon itu sudah salah total. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang, jangan engkau melakukan ibadahmu, kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Itu PS Andi Simon berulang kali loh. Menyiarkan bagaimana? Ayo, gimana? Jangan. Ayo, itu berarti salah loh, nggak boleh loh.
kalau memang PS Andi Simon, ini mengikuti narasi yang dibuat oleh Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dia, seharusnya dia bikin nyembuhin orang nggak perlu dipamerin di YouTube. Ya diam-diam aja gitu loh. Yesus loh kalau nggak dipamerin diposting di YouTube apa coba? Sebenarnya itu Pak Yesus Andi bilang loh itu Bapak sebenarnya ini itu di PB sendiri bilang Yesusnya jangan engkau memamerkan kewajiban agamamu supaya dilihat orang gitu loh. Sekarang kalau PS Andi Simon melakukan mujizat, melakukan segala macam narasi penyembuhan dengan nama Yesus, terus habis itu narasi yang dia buat penyembuhan dalam nama Yesus itu diposting pada suatu medsos yang kita kenal sebagai YouTube, artinya PS Andi Simon sudah salah di mata pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan jangan sampai kewajiban agamamu itu kamu lakukan supaya dilihat orang. Kalau kamu ingin sembuhin orang, jangan sampai ketahuan orang lain, jangan sampai ketahuan orang kanan kiri. Udah paham aku. Supaya nah, kalau udah paham jangan dipelintir lagi gitu loh. Apa yang salah bilang salah, jangan takut. Hepeng kita menjadi hepeng. Andi Simon melakukan itu bukan supaya dilihat orang, ngerti? Memang jujur, dia juga tahu. Kalau bukan dilihat orang, kenapa diposting di YouTube? Loh, dia tahu juga kalau nggak mau dilihat orang, kenapa diposting di YouTube gitu loh? Ya, diposting kan kebetulan dunia pergadgetan, dunia YouTube Nah iya, berarti kan PS Andi Simon melanggar perintah daripada Yesus. Bahkan dia udah bilang, dia kan sekarang jiwanya sudah bisa menghasilkan uang, dan begitu dia juga bisa lebih memberi lagi karena pelayanan itu gratis semua. Hepeng kita lah menjadi malah memberi minuman itu disediakan kalau ada makanan. Iya Pak, tapi artinya gini loh, kan Yesus bilang jangan kau melakukan kewajiban keagamaanmu supaya dilihat orang. Nah, ini bukan supaya. Apa yang terjadi di dalam loh itu ada ayatnya, masa Bapak nggak hafal? Jadi orang Kristen tuh nggak boleh kalau bantu orang itu supaya dilihat orang. Buktinya apa? Iya kan? Andi Simon ketika bikin mujizat, ketika nyembuhin orang diposting di YouTube. Supaya apa? Dilihat orang. Kalau emang nggak mau dilihat orang ya nggak usah diposting kan gitu. Nggak usah diposting. Kan begitu Pak. Nggak usah diposting. Tapi yang Yesus penting dia jangan itu orang sampai tahu. bukan supaya dilihat, bukan supaya dilihat, kan supaya kita harus. No, kalau bukan supaya dilihat, kenapa diposting? Ayo. Kenapa? Kalau bukan supaya dilihat posting. Kenapa ya? Karena gimana sih Pak? Yesus tak punya hepeng lagi, hepengnya benar menjadi hepengnya. Orang Yesusnya bilang jangan sampai kewajiban keagamaanmu itu kamu lakukan supaya dilihat orang. Sekarang Andi Simon kalau bikin itu dia pamer-pamer loh. Besok ada penyembuhan di sini, besok ada penyembuhan di sini. Padahal Yesus bilang nggak boleh pamer-pamer. Orang banyak mengalami kesembuhan itu juga lewat YouTube-nya. Bukan masalah itu. Iya, tapi itu bertentangan. Gimana nggak divideokan? Nggak boleh pamer-pamer karena Yesusnya bilang nggak boleh pamer-pamer. Tak punya hepeng lagi, Bapak maksa banget. Berarti perkataan Yesus Bapak tentang berarti. Bapak kok maksa banget gitu loh. Yesusnya bilang nggak boleh pamer Pak, nggak boleh pamer. Tapi ketika PS Andi Simon melakukan tersebut, dia sampai bikin narasi ini besok ada KKR gini, besok gini, habis itu diposting di YouTube. Kan gitu. Padahal nggak boleh, Bre. Hepeng lagi, hepengnya bisa menjadi hepengnya. Kan gitu. Bahkan itu kenapa? Apa yang salah?
Ya, Apa itu? ya intinya kan nggak boleh dipamer-pamerin, Pak. Bukan Kan nggak pamer. boleh dipamerin. Loh, bukan pamer, kenapa Kecuali diposting? Ayo. Loh, tapi tadi kamu bilang Loh, apa? diumumkan Loh, apa? besok Loh, gini. apa? Diposting. Diposting di YouTube lagi. Terus habis gitu besok ya ada penyembuhan di sini dalam nama Yesus. Besok ya ada penyembuhan di sini dalam nama Yesus. Nah, itu kan pamer. Kan Yesusnya bilang jangan engkau melakukan kewajiban ibadahmu supaya dilihat orang gitu loh. Kalau kamu mau nyembuhin orang ya sembuhin aja, nggak perlu posting-posting di YouTube. Posting-posting di YouTube. Ujung-ujungnya kristenisasi. Ujung-ujungnya misionaris, ya kan? Orang disembuhin, Pak. Saya tuh lebih Kristen daripada Anda ya. Bapak aja Anda nggak paham yang namanya historis. Kalau saya bisa ngomong secara gentle, Bapak bodoh, ya kan? Bapak bodoh nggak ngerti historis. Saya nggak peduli umur Bapak ya. Bapak bodoh historis, Bapak bodoh tentang kekristenan. Ya. Ya udah, kalau memang kamu pengikut Kristus ya udah, berarti puji Tuhan. Jangan kau hina-hina. Enggak gitu loh. Karena Bapak tidak bisa berdialog dengan kredibel gitu loh. Bapak nggak bisa berdialog dengan kredibel. Sekarang saya lontarkan satu narasi. Kalau Yesus itu punya narasi, jangan engkau melakukan kewajiban ibadahmu supaya dilihat orang. Kalau kita korelasi di dalam apa yang dilakukan oleh PS Andi Simon, di sana PS Andi Simon ketika melakukan konteks tersebut penyembuhan, kadang dia ngomong besok ada penyembuhan di sini, besok ada di sini. Terus habis gitu, habis penyembuhan di syuting ada orang yang sembuh, video itu diposting di YouTube. Apa nggak pamer itu? Kan gitu. Supaya kan kamu bilang tadi jangan melakukan penyembuhan gitu, ibadah supaya dilihat orang. Dia bukan supaya dilihat orang. Nah, kalau bukan supaya dilihat orang, ngapain diposting di YouTube? Gini loh Pak, Bapak paham nggak narasi saya? Kalau nggak mau dilihat orang, berarti di privasi dong. Di privasi jangan dipamerin di YouTube kan gitu. Selamat malam, Tuhan berkati ya. Salam buat Tuhannya Yesus memberkati ya. Kita semua. Salam malam. Ayo nyanyi bareng dulu yuk, Kak Bonar. Kak Bonar, nyanyi bareng dulu. Tahu nggak lagunya? Satu. Nantilah, udah. Masa nggak tahu sih? Ini loh. Yesus tak punya hepeng lagi, hepengnya Kristen menjadi hepengnya. Ya udah, pelayanan di tengah masa COVID. Ya, nggak tahu lagunya dia. Ya, dadah, Brother Bonar. Bisa gitu ya, benedum selera ya. Ya, begitulah. Ya itu. Edom. Gimana ya? Mereka itu nekat banget gitu loh, naik di YouTube nggak punya istilahnya literasi, nggak punya, ya kan, nekat banget gitu. Itulah mereka kan modal nekat, modal imannya aja bisa membuat manusia berani. Jadi Tuhan. Berani Iya, manusia jadi Tuhan. Jauh beda. Itulah yang terjadi kepada Tritung gitu. Ezra Sorry masih mending gitu. Ada orang mengklaim dirinya bermukjizat, langsung dia cek, masa sih, coba kita lihat di Biblos. Wah, gitu. Masih mending Ezra Sorry-nya mungkin itu Slayer, dia iri, dia nggak bisa bikin mukjizat, akhirnya dikritik lah dia. Sama sebenarnya dua-duanya salah. Gini loh, orang buta ngelihat orang buta dituntun, orang buta masuk lubang udah. Kalau saya paradigma saya gitu, mindset saya begitu. Ezra Sorry nggak bisa bikin mukjizat, orang bikin mukjizat dikritisin sama dia, kan gitu. Sama halnya dengan Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong nggak bisa bikin mukjizat ketika Pak Niko jemaatnya banyak. Ini cuma masalah di jemaat, bro. Ya, saya ini bekas Kristen ya, Saya pernah juga tinggal di gereja, tinggal di mes. Itu cuma masalah jemaat. Jadi dari gereja nih bro ya, itu ada yang namanya jemaat, ada yang namanya penatua, diaken, pendeta, sinode. Ingat, sinode ini gede loh. Jadi rebutan jemaat aja, itu rebutan jemaat itu udah sering. Saya udah sama Ko Agustan, udah paham banget masalah gituan. Jadi perekrutan jemaat ini santer banget di dalam gereja gitu loh. Nanti jatuhnya ke ada kan pendeta yang pakai PP, nah persepuluhan kan paham gitu loh.
Jadi itu cuma Yoi, sebatas larinya tuh apa ke ya? sana. Larinya Jadi tuh ke sana. seperti itu. Ya, itulah. Semoga malam ini menjadi manfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan juga menjadi apa ya, peremajaan akidah gitu, menjadi siraman segar akidah kita yang makin tercerahkan makin hari ya, melihat kelakuan para penyembah Yesus tak punya hepeng lagi, hepengnya Kristen menjadi hepengnya. Coba dilaguin coba supaya mudah perpu-perpunya itu. Belum yang paling baru itu yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya badan. Acir, acir. Oke lah Hukum kalau begitu. kasihnya juga itu. Hukum kasihnya kenapa dia? Iya. Ya hukum kasihnya juga nggak perfect dia. Gini, ini sekedar intermezzo aja ya. Mereka kan sering ngomongin hukum kita hukum kasih, pakai hukum Kristus, kasihlah sesamamu ya, dan juga kasihlah musuhmu. Saya tuh kalau ngelihat narasi yang kayak begitu, saya nggak yakin gitu loh. Hukum kasih itu diterapkan 100% sama Bani Edom itu saya nggak yakin gitu. Kalau misal dia benar-benar mengajarkan kasihlah musuhmu ya, tolonglah transfer saya uang di rekening saya. Jangan hanya lu gelontorkan kepada si Kaci. Saya ini musuhmu, artinya kasih juga saya kan gitu. Bener nggak Slayer? Bisa nggak mereka kayak begitu coba? Ini bukan Harusnya berarti saya begitu, minta ya. itu perfecto itu. Ya makanya cobalah channel-channel kayak Paujang, channel-channel kayak si Sepudin, terus si siapa Solata, coba kirim kami Indomie 1 truk kepada Ustadz Juma, kepada channelnya Ko Agustan, ya, kasihlah musuhmu, jangan glontor si Kace aja gitu loh. Kalau kamu menggelontor si Kace aja, kamu nggak menerapkan hukum Kristus untuk mengasihi musuhmu. Bukankah kita ini adalah musuh? Kan gitu. Tapi mereka nggak bisa, Slayer. Kan begitu. Munafik mereka soalnya. Disuruh pegang ular, minum racun. Jangan mencobai Allah. Munafik. Allah. Dimarahin Allah kalau kayak gitu. Kalian nggak malu sama Allah kalian? Oi, yang nyembah Allah. Ya, gua yakin Slayer, gua yakin itu Kristen rata-rata mah. Gua yakin Mas, rata-rata lah. Ada temen gua yang Kristen, dia tahu channel gua Slayer. Dia tahu gua ngeritisin Yesus, tapi tiap kali dia telepon di akhir bulan gini dia telepon, Bang Valen, ini ada bagian berkat dari gaji saya. Oh, terima kasih, Bro. Dia tahu loh kalau saya ini menyerang daripada mengkritisi Yesus adalah God. Padahal teman saya ini percaya kalau Yesus adalah God. Ketika saya tanya teman saya, Bro, lu tahu channel gua itu narasinya nggak percaya sama Yesus. Tapi dia bilang apa sama saya? Valen, sekalipun kamu nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kamu menolak kemesiasan daripada Yesus, aku tetap mengasihi kamu. Ini aku ada berkat, ambil. Gua salut sama orang ini gitu. Coba, bisa ditiru nggak sama Paul Jang? Bisa ditiru nggak sama si Sepudin? Kasih kami Indo. Bukan saya minta loh, ini satu narasi yang diterapkan sama teman saya. Coba, pernah nggak mereka mengasihi daripada musuh-musuh mereka? Kan mereka menganggap kita adalah musuh. Di dalam tanda kutip dialog. Kalau udah dengar Ustadz Juma, mereka negatif semua. Wah, ngomongin yang enggak sama Ustadz Juma. Apalagi ketemu nama Slayer, udah nggak ada baiknya, buruk mulu pokoknya. Apalagi gua mah udah. Tapi pernahkah mereka telepon, Bang Slayer, nomor rekeningnya berapa? Saya mau mengasihi Anda, sekalipun Anda dalam musuh saya. Pernah nggak? Nggak pernah. Gitu. Itu dia. Malah Imam Syafi'i gitu yang begitu tuh. Ketika dimusuhi, dia memberikan beras-beras kepada orang-orang yang iya. Jadi saya teringat bagaimana kisah daripada sang baginda Rasulullah ya. Ketika dia memberi makan kepada pengemis Yahudi, itu pengemis Yahudinya kurang ajar banget. Udah dikasih makan, dimaki-maki. Tapi begitu tulusnya hati daripada Rasulullah, dia tetap ngasih makan, dia pelihara itu pengemis Yahudi. Dan ini tidak bisa saya temukan di dalam konsep perspektif kekristenan. Itu jarang sekali orang yang punya hati setulus daripada seorang baginda yang diamini oleh umat Islam sebagai seorang nabi. Oh, lanjut Claire. Iya. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya
Ketika istrinya mau naik unta, dia nunduk memberikan lututnya sebagai bahan pijakan. Ketika anak-anaknya, cucu-cucunya menangis, digendong dua-duanya. Ketika lagi sholat diganggu, cucunya bukan dimarahin tapi digendong juga sekalian sambil sholat. Itu tuh kasih, perwujudan kasih gitu loh. Ketika ada yang menginginkan sesuatu barang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tuh nggak pernah nolak, diberikan. Oh, kamu menginginkan ini, diberikan gitu karena Rasulullah nggak pernah menolak. Itu bentuk kasih. Sekarang kita lihat Yesus Yunani dan narasi-narasi mereka yang ada gitu. Ada nggak yang seperti itu? Nihil. Nggak ada, Bri. Yesus hanya Nggak ada, Bri. propaganda. Ya kasihilah, tapi nggak memberikan contoh kasih. Kadang ditanya kasihnya seperti apa yang diberikan? Contoh-contoh mujizat coba. Woi, beda mujizat itu mujizat ya kasih gitu. Kalau misalnya Iya. Yesus ngasih roti 1000, ya Nabi Muhammad juga bisa ngasih roti 1000 dan itu ada termaktub dalam hadits gitu kan. Nggak ada yang aneh soal mujizat. Tapi mengasihi itu tidak memakai mujizat, memakai apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita miliki kita berikan kepada orang. Dan itu cukup sulit, Slayer. Itu cukup sulit. Yes. Kalau kita nggak punya ketulusan kayak baginda Rasulullah, nggak bisa loh. Makanya saya analogikan, kalau mereka ada narasi kasihlah musuhmu, ya jangan si Kace aja yang digelontor dana ya. Ustadz Juma perlu digelontor dana, ya kan? Kan Ustadz Juma musuh mereka. Terus dari mana mereka bisa mengasihi gitu loh? Ya ini artinya gua nggak meminta, tapi saya ingin bagaimana Bene Edom ini mempraktekkan hukum Kristus yang ada satu narasi kasihlah musuhmu gitu. Contoh Iya, kirimlah lu bukan minta, Indomie. lu ini menantang mereka membuktikan Iya. ayat yang diperintahkan kepada mereka gitu. Lu ini menantang. Tapi nanti itu di framing, Slayer. Di framing sama mereka, wah minta. Dibilangnya minta gitu. Bodoh amat kalau misalnya mereka bilang minta gitu. Buktikan temen lu aja bisa melakukan, kenapa Tritung-Tritung ini nggak bisa menjilat ludahnya sendiri gitu untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus. Iya gitu loh. Harus berani gitu, harus berani. Kalian ini kan kita contoh gini Len ya, kita contoh kayak gini. Wanita Samaria yang ketika datang kepada Yesus disebut anjing dan tetap tidak berpaling ketika disebut anjing. Nah, kenapa kalian tidak mencontoh wanita Samaria ini, Tritung penghujat? Contohlah wanita Samaria yang disebut anjing oleh Yesus dan tetap berdiam diri. Contoh itu bisa nggak kalian? Masa kalian kalah sama wanita Samaria yang disebut anjing? Apa kalian lebih rendah dari anjing? Kan enggak. Ayolah semangat gitu. Masa sih bahasa nggak bisa, terus sejarah nggak bisa, sekarang mempraktekkan apa yang tertulis secara terjemahan pun nggak bisa. Apa kalian ini? Apa yang mau dicontoh coba? Hanya berparasit ria terhadap sesama jemaat. Kasihi musuhmu. Valen dan gua, Bunda Zuma dan juga Ahli Julis menantang kalian untuk mempraktekkan kasihilah musuhmu dengan bentuk nyata. Jangan munafik mulu, membosankan. Oke ya, ada yang nanya channel saya ya. Ya klik aja nama saya ya, Valen Anti Misionaris gitu aja udah muncul nanti. Oke. Ya jangan lupa juga nih channel HMC Media Center ya, mulai dari bawah lagi. Di sini ada Pak Pendeta HMC juga nih. Ini kurang satu nih pendetanya. Ada penatua, ada pendeta, satu lagi nih yang fenomenal. Kemana Pak Pendeta Abednego? Tapi ini lagi ke dokter kandungan kemarin sama Bang Slayer. Ya, jadi mana di Bang Slayer kok hilang dia? Halo Bang Slayer. Dia lagi ngebaptis. Oke, gue sekalian iklan ya bagi teman-teman. Jangan lupa HMC Media Center ya, karena channel HMC sampai sekarang kena tolak lagi ya. Saya baru tahu gitu, udah di delete videonya, dimohon ulang juga kena tolak. Kemarin kisah HMC lebih cepat gitu ya. Kisah HMC lebih cepat, mohon sekali langsung diterima kembali. Tapi karena udah terlanjur saya kasih ke Goldian, ya mau nggak mau saya mulai yang ini aja. Oke. Ya, Bang Zuma ya. Mungkin lagi istirahat. Jadi ini nggak ada orang lagi ya? Saya rasa udah cukup ya kalau gitu ya. Oke, makasih buat semua teman-teman yang udah hadir di sini ya. Dan ya jangan lupa tadi iklan HMC Media Center. Tinggal diketik HMC Media Center langsung dapat kok. Itu subscribernya baru 400 soalnya.
yang 400-an lebih aja, paling nanti jadi 500-an. Itu aja dari saya. Makasih buat semua teman-teman yang udah hadir ya. Dan karena nggak ada lagi yang di sini, mau nggak mau saya tutupin. Ya. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mana Bang Juma punya penutup? Oh, yang ini.